Pak Devi. Shalom. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya sebenarnya bukan pakar, saya praktisi. Ya. Kalau pakar kan lebih banyak ke akademisi ya. Kalau saya adalah praktisi. Jadi, oke. Ya. Mungkin sesinya akan menarik karena saya menyambung dengan Pak Andi. Tadi persis seperti dikatakan oleh MC, bahwa saya dari generasi baby boomer, kemudian handover ke X, ya. Persis Desember 2017 saya handover perusahaan saya ke generasi yang persis sama dengan Pak Andi. Ya. Managing Director, Presiden Director yang sekarang umurnya 41 tahun. Ya. Prosesnya menarik, tapi saya kira harusnya semua institusi, termasuk institusi kita gereja juga begitulah, begitu ya. Jadi kita bisa handover dengan baik dan tidak ada, bahkan baru dapat report tadi malam, performance-nya jauh lebih bagus dari waktu saya pegang gitu ya. Jadi memang harusnya generasi yang lebih muda harusnya lebih bagus dari generasi yang lama, ya. Harusnya seperti itu. Ya. Siang hari ini saya akan bawakan mungkin dalam waktu 35-45 menit satu topik yang mungkin buat kita semua excited ya, menantang, tapi mungkin ada yang menakutkan juga ya. Tapi buat generasi baby boomer saya kira bukan yang menakutkan, saya kira itu yang menyenangkan dan saya kira bagian dari sehari-hari kehidupan mereka. Ya. Jadi saya akan mulai dengan membuka dengan digital world. Ini seperti permintaan dari Pak Parada, sudah ada kisi-kisinya, tolong di-deliver item A, B, C, D, E. Oke. Jadi sampai 2 minggu yang lalu masih bingung bagaimana memasukkan digital disruption, digital world ini ke bahasa awam ya. Karena waktu saya tanya, yang datang siapa? Oh beraneka ragam gitu ya. Profesional banyak, tapi hamba Tuhan juga banyak. Nah barangkali mudah-mudahan ini bahasa yang jalan tengah sehingga saya akan coba sampaikan, mungkin Pak Andi akan sampaikan dengan bahasa awam. Mungkin buat orang IT akan sedikit terlalu dangkal, tapi buat orang awam saya kira mestinya pas. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, dari 300-an rekan-rekan ini, berapa banyak yang punya handphonenya dua? Dua. Hampir semua ya. Hampir semua ya. Hampir semua handphonenya 2 ya. Oke. Berikutnya juga dari 300 ini yang berprofesi di bidang teknologi informasi ada nggak? Ada berapa banyak orang? 1, 2, 3, oke ya. Baiklah, minoritas Anda ya, jadi mungkin bahasanya ini akan lebih pas. Yang di bidang financial industry, banking, insurance, leasing, dan sebagainya. Ada berapa banyak? Oke. Satu lagi, yang tidak berprofesi di dunia profan, artinya yang melayani gereja, ya, full time melayani gereja. Ada berapa banyak? 1, 2. Oke, tepuk tangan untuk kehadiran Bapak-Bapak Ibu semua. Saya sangat menghargai sekali, ya luar biasa menghargai hamba Tuhan yang mau mendengarkan tentang digital ini ya. Karena mau tidak mau dunia kita sekarang adalah dunia digital. Nanti saya akan sampaikan kenapa dunia digital itu begitu penting buat kita semua ya. Baiklah, kita mulai dengan agendanya. Ini agenda yang sepintas saja karena nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andi. Mestinya akan lebih panjang, mungkin jadi 10 item, yang 6 akan dari Pak Andi ya. Jadi kita akan mulai dengan kenapa digital ya. Terus tren di dunia digital seperti apa, terus 2 impact besar yang kita bahas hari ini, mestinya jauh lebih banyak, tapi siang ini kita bahas 2 aja, di industri seperti apa, karena berkaitan dengan mungkin dunia sebagian besar kita sehari-hari, dan yang penting ini digital disruptions, yang betul-betul kita hadapi ya, ada yang merasa terganggu, disturb ya, tapi apakah itu kata yang tepat, mungkin kita nanti juga akan bahas. Terus mungkin sedikit banyak mengenai gelombang dari disrupsi itu, apa sih sebenarnya yang paling mungkin akan berimplikasi besar ke kehidupan kita. Nanti itu sebagai
slide bagian saya akan hand over ke Pak Andi bagaimana menghadapinya ya. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, kenapa kita itu ada di dunia hidup dengan digital? Padahal alam kita itu analog ya. Informasi di alam kita ini analog, continuous ya. Jadi kita ini hidup, merasakan panca indera kita itu menerima informasinya analog. Suara, cahaya, ya, keindahan, semua itu analog. Tapi kenapa kita pindah ke digital? Bahkan kita membangun persepsi berdasarkan informasi analog itu. Semua yang kita hadapi alami secara natural ini adalah analog. Bahkan kalau kita bicara mengenai waktu, kan kita continuous ya, pelan-pelan tidak terasa. Pagi, siang, malam, pagi lagi, semua itu adalah continuous. Bapak-bapak Ibu dia usah ambil foto, materi akan saya berikan ke Pak Parada, yang butuh nanti PDF bisa diambil. Ya. Jadi semua yang kita hadapi sebenarnya analog. Ya. Selama berabad-abad, mungkin beribu-ribu tahun adalah analog. Baru mungkin tahun 50-an, 60-an baru mulai ada yang namanya digital. Ya. Tentu ada alasannya, kenapa kita pindah dari analog ke digital. Ya. Satu lagi saya pasang speedometer ini karena sensasi ya, physical sensation kita juga analog ya. Anda, kalau Anda naik mobil atau naik bis atau naik roller coaster, itu semua analog ya. Ya, pasti ada alasannya. Ya. Kenapa kita menjadikan dunia kita itu digital? Kalau yang analog itu adalah dunia kita, terus manusia juga bereaksi, merasakan sesuatu dengan informasi analog, tapi memang ada keterbatasan. Kalau saya berteriak tanpa mikrofon, maka informasi ini tidak akan sampai ke belakang dengan jelas. Jadi informasi analog itu banyak sekali keterbatasannya, karena alami ya, susah disimpan ya, misalkan menyimpan suara itu, memang kita dulu punya tape, barangkali yang masih ada generasi Betamax, siapa yang tahu Betamax? Masih ada? Saya balik, yang tidak tahu Betamax siapa? Saya ingin tahu berapa banyak. Cukup banyak juga. Itu analog gitu, menarik gitu ya. Jadi memang ada keterbatasan dari alam, bahwa tidak gampang dikirimkan, kalau kita tanpa alat pengeras suara analog information ini susah sampai ke belakang dan sebagainya. Sebaliknya, digital itu adalah buatan manusia atau buatan mesin. Tapi ada hal yang menarik, dia gampang disimpan. Kalau sudah jadi digital, kita itu gampang simpannya, sangat gampang sekali. Anda sekarang sudah menyimpan informasi yang luar biasa banyak di kantong Anda, di tas Anda. Ya. Dan itu tidak mungkin kalau itu analog, itu semua digital. Selain gampang disimpan, juga gampang dikirimkan. Ya. Anda mau kirimkan informasi, ya, suara, foto, video, ya, yang belum, bau saja yang belum ya. Tapi yang lain sudah bisa dikirimkan. Ya. Itu dengan sekali pencet, terkirim. Itu semua digital. Juga gampang diproses. Begitu gampangnya diproses ya, sehingga kita tidak tahu lagi mana sih sebenarnya informasi yang asli, mana yang tidak ya, begitu gampangnya ya. Jadi kalau ada yang dari jurusan matematika? Ada? Oh ada satu ya. Matematika nanti jadi salah satu primadona di masa mendatang. Karena semua informasi digital itu diolahnya dengan manipulasi matematika. Ya. Nanti kita lihat di sebelah mana itu. Jadi kemudahan-kemudahan itulah yang membuat orang pindah ke digital. Tidak hanya itu, ya. Informasi digital juga relatif tahan terhadap informasi aslinya, terhadap distorsi. Kalau kita bicara mengenai suara analog ini akan bersaing dengan draw, dengan noise, ya. Kalau digital kita dengan gampang sekali bisa membedakan, bisa menyingkirkan, ya. Selama bisa dibawa model matematis bisa diatur itu, ya. Akurasinya tinggi. Contohnya adalah ini gambar apa?
gambar stopwatch. Ya, kalau kita analog hanya terbatas. Kalau ada digital, Anda sampai berapa koma di belakang, berapa detik, seberapa itu bisa dilakukan. Ya. Jadi itulah digital. Tapi karena itu bahasa mesin, itu adalah yang dipakai mesin, perlu interface, perlu tatap muka dengan manusia. Ya. Jadi itu kemudahan-kemudahan itulah yang membuat kenapa kita pindah dari dunia yang analog ya ke dunia digital. Jadi kira-kira sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda salah ya. Nanti memang ada tanya jawab. Tapi kalau ada untuk klarifikasi kurang jelas silahkan saja. Jadi sampai di sini kita tahu ya kenapa kita pindah ke digital. Bukan analog tidak dipakai, tetap dipakai. Kalau Anda penyuka audio ya saya kira ada 0,3 atau 0,4% orang yang tidak mau pakai digital dia pakai analog. Ada itu ya. Ada. Karena dia kalau tadi Anda lihat memang ada orang yang bisa membedakan informasi analog dan digital. Tapi 99% lebih orang tidak bisa. Tapi ada orang yang bisa. Ada orang yang bisa. Baiklah, sampai di sini mungkin pengantar kenapa kita pindah ke digital. Berikutnya adalah tren. Di dunia digital itu ada banyak tren. Karena begitu diminatinya, begitu banyak informasi yang diolah, maka tren. Trennya sebenarnya sederhana sekali. Jadi tren di dunia digital itu ada 6, yang besar 6, mestinya lebih banyak lagi. Pasti semuanya lebih cepat. Ya. Lebih cepat, lebih besar kapasitasnya, lebih besar informasinya, juga lebih murah. Penggunaan dayanya jauh lebih kecil, dari waktu ke waktu lebih kecil. Saya kira yang punya handphone tahu persis handphone yang dulu dan sekarang ya. Makin hari makin tahan lebih lama. Ya. Kemudian juga makin kompleks. Karena nanti kita lihat kenapa makin kompleks. Kenapa orang matematik ke depan itu sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan. Terus juga umur teknologi itu pendek. Teknologi yang baru begitu cepat digantikan oleh teknologi yang lebih baru lagi. Jadi ini adalah ciri-ciri tren dari dunia digital. Kalau kita masuk dunia digital, maka inilah adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Dan pertumbuhannya itu tidak linier, tapi eksponensial. Karena apa? Karena teknologi baru mempercepat penemuan teknologi baru lagi. Dan itu terus. Ya. Teknologi baru mempercepat penemuan teknologi baru lagi. Menyimpang sedikit, misalkan sekarang sudah muncul, ada yang pekerjaannya di IT sebagai programmer? Ada? Tidak ada? Karena sekarang sudah muncul mesin yang tugasnya membuat program. Udah pasti lebih efisien, ya. Udah pasti lebih efisien. Lebih cepat, ya. Nggak usah digaji. Jadi memang teknologi ini menjadikan semuanya jadi eksponensial tumbuhnya. Kita ambil 2 contoh, sebenarnya saya mau 3, tapi mungkin karena tadi nggak keburu ganti slide-nya. Jadi misalkan ini storage. Penggunaan memori di semua peralatan itu eksponensial tumbuhnya. Anda dulu punya smartphone mungkin dengan 8 giga sudah senang, ya kan? Tapi begitu ambil foto banyak kok penuh ya. 16, ya nggak cukup sekarang 64, gitu. Begitu terus ya. Jadi memang seluruh dunia itu penggunaan memori itu luar biasa besar. Dan itu tumbuhnya eksponensial. Tidak linear. Itu dari sisi penyimpan data. Bagaimana dengan dari sisi kecepatan menghitung dari prosesor yang kita pakai ya. Itu eksponensial. Jangan salah ya, itu eksponensialnya kelihatannya tidak tinggi. Itu sebenarnya double eksponensial. Karena sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah sudah eksponensial. Jadi kalau sebagai gambaran, komputer 1 tahun yang lalu dibanding sekarang, chipnya itu kecepatan memprosesnya sudah mungkin sudah 2000 kali lebih cepat, beda sekitar 14 bulan. Ya, beda 14 bulan. Sudah 2000 kali lebih cepat. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun lalu, luar biasa bedanya. Jadi makin hari makin cepat.
Ada satu lagi yang sebenarnya relevan adalah kompleksitas dari jaringan. Itu juga ada rumusnya. Kalau 2 orang berelasi maka hanya ada 1 koneksi. Kalau 3 ada 3. Tapi kalau 4 sudah tumbuh lagi. Kalau ada 6 sudah ada 66. Dan itu eksponensial juga. Sekarang hampir semua kita terhubung satu dengan yang lain. Ya. Phonebook Anda saja mungkin sudah ribuan. Ya. Phonebook Anda sudah ribuan. Jadi memang ini semua membuat percepatan perkembangan dunia digital itu eksponensial dan mungkin susah dibayangkan. Tapi itulah yang terjadi. Makin cepat, makin murah, makin besar. Ya. Selalu begitu, makin cepat, makin murah, makin besar. Sehingga yang dulu hanya bisa dilakukan di atas kertas teori, misalkan di matematika, itu ada perhitungan regresi atau apapun yang mungkin kalau dikasih, Anda kalau menghitung matriks, misalkan 2 kali 2 gampang ya. Ketika naik jadi 5, ketika naik jadi 512 ya, ketika naik jadi 1000 kali 1000 atau 1 juta kali 1 juta matriks. Maka kalau dihitung hampir nggak mungkin dulu itu. Waktunya akan lama, sampai kita mati nggak selesai gitu kalau pakai. Tapi dengan teknologi ini, semua bisa dihitung dengan waktu yang cepat. Sehingga model matematika atau bahkan algoritma yang dulu begitu rumit, begitu kompleks, sekarang bisa dilakukan dengan cepat. Nanti kita lihat di penutup slide saya, itu yang menarik ya. Nah tren ini tentu akan sangat membuat kita itu begitu gampang ya. Begitu gampang mengambil data, menyimpannya, mengolahnya, mengirimkannya, ya, menampilkannya. Begitu gampang, ya, begitu gampang. Tentu kemudahan ini memberi implikasi yang besar terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh aspek. Termasuk juga aspek spiritual kita. Tadi baru diskusi dikit nih. Soal digital di gereja bagaimana nih ya. Penggunaan digital di gereja bagaimana. Ya, saya kira sih seluruh aspek kita sangat terpengaruhi. Ya, terpengaruhi, timbal balik dengan dunia digital ini. Kehidupan pribadi kita, saya kira yang punya anak atau adik yang mungkin sekarang umur belasan tahun, saya kira bisa merasakan bedanya dengan Anda ya. Atau bahkan Anda dan orang tua Anda ya. Anda yang kepala 2 mungkin ya dengan orang tua Anda ya. Dulu kalau di rumah lampu mati yang kita ribut. Kalau sekarang lampu mati selama masih ada baterai nggak apa-apa ya. Betul nggak? Selama masih ada baterai lampu mati nggak urusan gitu ya. Tapi kalau baterai habis ya, atau internet putus ya, waduh. Beda ya, beda. Itu pengaruh besar terhadap kehidupan keagamaan kita ya, terhadap kehidupan spiritualitas kita. Kita sangat menghadapi tantangan yang besar. Ya. Mungkin lain kali kita bisa ya Pak ya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita terpengaruh itu. Nah yang hari ini kita bahas cuma satu saja nih ya. Aspek yang kaitannya dengan bisnis atau dengan profesi kita yang lebih banyak dengan perusahaan, dengan karier kita, profesi kita dan sebagainya. Jadi saya ambil satu pendekatan yang paling populer itu dilakukan oleh IDC, International Data Corporation. Itu yang dipakai oleh seluruh perusahaan teknologi informasi sebagai kiblat. Ya. Mereka melakukan riset besar, hasilnya dibagi, mendengarkan dari ribuan konsumen, dari saintis, didengarkan semua. Jadi semua perubahan itu membuat sebuah platform baru yang disebut third platform, platform ketiga. Platform pertamanya apa? Masih ingat dulu mainframe komputer? Mungkin sudah lupa kali ya, atau mungkin nggak tahu. Jadi dulu, zaman dulu itu ada komputer yang gede sekali fisiknya. Ya. Gede sekali fisiknya. Pak Devi pasti tahu karena di Pertamina. Pertamina salah satu pemakai komputer mainframe terbesar di Indonesia. Itu besar sekali. Besar sekali. Komputer roomnya mungkin segede ini. Ya, segede ini. Komputernya. Tapi kalau dibawa empiris dengan memori dan kecepatan menghitung, dijamin handphone Anda jauh lebih cepat.
dijamin handphone Anda lebih cepat dari komputer tahun 55, tahun 60-an atau tahun 65-an, bahkan Pertamina tahun 70-an. Yang komputer roomnya sebesar ini, dengan yang dingin sekali, ya, pemakaian listriknya itu puluhan ribu watt, ya, itu kemampuan menyimpan dan kemampuan menghitung, itu kalah dengan handphone yang Anda pakai. Ya. Itu platform pertama. Platform kedua mungkin sebagian sudah merasakan dan mungkin memakai, itu adanya PC. Ya. Notebook, PC, terus kalau di komputer itu ada client server, kita pakai aplikasi, ada internet, ada web, ya. Itu platform kedua. Platform ketiga ini yang sangat dahsyat adalah kita sebut sebagai third platform. Orang nyebutnya disingkat CAMS atau MAX, karena apa? Platform ketiga ini memungkinkan orang untuk mengolah informasi secara mobile, ya. Jadi itu ada mobile, ada cloud, ada analitik big data dan sosial. Mobile Anda semua tahu bahwa penggunaan perangkat ini luar biasa besar. Ada yang kira-kira tahu nggak? Di Indonesia ini setiap tahun berapa banyak smartphone yang terjual? Tahun 2017 saya punya data pasti. Tebak berapa? 10 juta? 20 juta? Tahun 2017 terjual 53 juta unit smartphone di Indonesia. 53 juta unit smartphone di Indonesia tahun 2017. Tahun ini mungkin sekitar 55 sampai 60 juta. Kita tidak tahu persis, tergantung Advan, Vivo itu mengeluarkan barang berapa murah, ya. Jadi mobility itu memang salah satu tren yang sangat besar. Jadi ini jadi alat utama untuk berkomunikasi. Site information saja, 53 juta. Ya. Ini survei dari AJI, ya, Aliansi Jurnalistik Indonesia. 53% yang pegang tidak lulus SMA. Anda tahu kenapa hoax begitu kuat? Karena yang pegang nggak lulus SMA. Itu site information, nanti kapan kita diskusi lagi ya Pak ya. Ada resources yang tahu persis soal itu Pak. Jadi mobility salah satu yang mendrive kenapa tiba-tiba dunia digital itu begitu luas meledak ya. Mobility. Yang kedua itu cloud. Cloud itu penjelasannya begini. Anda di rumah pasti langganan PLN ya. Tapi ada tempat yang tidak ada PLN harus punya genset. Genset itu ibarat adalah perusahaan yang mempunyai server, storage sendiri, mempunyai IT sendiri di dalam perusahaannya. Dulunya memang mulainya begitu. Seperti kalau kita di desa, tidak ada tetangga, pengen punya listrik, punya genset kecil. Kalau di kampung sudah mulai banyak, mungkin ada mikrohidro dari air atau ada genset besar. Kalau begitu besar lagi PLN masuk. Kalau udah PLN masuk, kita nggak usah nyimpen genset sendiri, nggak usah mempersiapkan sendiri. Pokoknya kita colok, kita pakai sesuai pemakaian, kita bayar sesuai pemakaian. Cloud juga begitu. Jadi IT, Anda payroll Anda, accounting, ya, ERP, sistem-sistem yang ada di kantor, itu tidak perlu dipunyai sendiri oleh perusahaan. Tapi sewa saja. Bayar berdasar pemakaian, itulah cloud. Kalau Anda memakai apps di handphone Anda, semuanya itu cloud. Semuanya cloud. Mereka tidak mau simpan sendiri. Gojek lah, Tokopedia lah, semua tidak. Semua disimpan di cloud. Cloudnya cloud besar. Itu cloud. Kemudian sosial pasti, ya. Sosial Anda semua ada di sosmed. Big data dan analitik. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa data itu begitu besar, ya. Data itu begitu melimpah. Kalau sudah besar, terus buat apa? Seperti Anda punya foto sekarang. Saya yakin Anda punya foto mungkin ribuan, mungkin bisa ratusan ribu. Kalau Anda disuruh cari lagi, ya, gampang nggak? Gampang nggak? Susah. Karena Anda nggak structured, ya. Nggak structured. Nah, analitik adalah tools yang dipakai, Anda mau apa sih? Saya tahun 2012 saya pergi ke Papua, saya ingin ambil. Dengan analitik sekarang bisa dicari itu ya. Anda cari gambar, Anda ingat kira-kira saya pernah saya mendarat di Nabire, di mana foto itu Anda pasang, suruh cari.
Software-nya suruh cari, analisa, nanti dia dari database Anda punya, oh ini fotonya mirip nih. Ya. Sesederhana itu kalau kita pakai pribadi. Tapi untuk analitik yang besar, itu sangat kompleks dan sangat bisa dikatakan mungkin sedikit menakutkan. Ya. Saya mau ingin tanya, ada yang tidak punya account Google? Ada? Atau semua punya account? Semua pakai Google? Ya, oke. Ya, itu satu hal, kalau Anda pakai Google, profil Anda sudah diambil orang, sudah diambil oleh Google. Profiling. Anda sukanya apa, ada jalan kemana, ya. Ada spend waktu di sini berapa menit, berapa jam, jalur kalau pulang lewat mana, berangkat lewat mana, semua sudah ada. Ya. Pernah kepikir nggak, kalau semua orang mematikan handphone, ya, bukan hanya smartphone, semua handphone dimatikannya. Google Map nggak dapat apa-apa. Dia hanya memakai data lama, tapi data yang real time hari itu nggak ada. Tapi dia sudah siap, kalau ini semua dimatikan ya, dia masih punya data yang lama. Data lamanya itu nanti kita lihat kenapa cukup akurat juga ya, karena sudah terlanjur masuk. Jadi itu analitik yang begitu kompleks, mungkin nanti Pak Andi juga bisa pakai apps-apps yang bisa memanfaatkan analitik. Dan hebatnya ini adalah, itu sudah tersedia kalau orang kreatif bisa pakai itu. Dan kemungkinan tidak bayar. Kemungkinan tidak bayar. Jadi itu analitik yang luar biasa besar. Karena semua data dikumpulkan, karena storage-nya murah, nyimpennya murah, ngirimnya gampang. Ya. Begitu murahnya data itu dikumpulkan. Oke, jadi platform ketiga itu membuat kemungkinan sebuah solusi baru, produk baru. Misalkan yang populer itu robotik. Robot yang dulu dan robot yang sekarang berbeda. Robot yang sekarang itu berdasarkan platform, nanti kita lihat sedikit, itu robot yang bukan diprogram, tapi robot yang belajar. Ya. Learning machine, bukan mesin, learning machine. Mesin yang belajar, nanti kita lihat. Robot, natural interface, jadi interface yang yang manusiawi, yang sangat dekat dengan kita. Misalkan Anda semua mulai lihat VR, ya, 3D. Kita kan 3 dimensi nih kalau Anda lihat ya. Tapi selama ini kan digital interface 2 dimensi. Coba diusahakan 3 dimensi. Ada banyak sekali riset itu. 3D printing, ini luar biasa penting karena ke depan pasti akan jadi salah satu hal yang luar biasa menarik. Kalau Anda buat produk, jumlahnya sedikit biasanya mahal. Anda buat botol, jumlahnya 1 biji, ya, dan 1 juta biji tentu lain. Ya. Kalau dengan 3D printing itu bisa dibuat customize. Ya. Anda mau apa, pabriknya suruh ngeprint langsung. Pak Andi nanti cover nggak? Pak Andi cover nggak 3D? Nggak? Oke. 3D printing itu hal yang membuat kita bisa membuat barang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan hanya barang, kemungkinan besar adalah organ tubuh. Yang menarik nih sepatu tidak lama lagi akan dibuat custom sesuai dengan kaki Anda. Setiap orang kakinya lain. Bukan ukuran 32, 34, 36, enggak. Ya. Di scan 3D, ya, dibuat 100% fit dengan Anda. Bahkan kalau Anda punya kecenderungan kelainan jalannya, dikompensasi di situ, langsung. Itu sudah di depan mata dan sudah ada. Ya. Tapi ada yang lebih kompleks, misalkan komponen yang rumit, bahkan organ tubuh manusia kemungkinan akan di tulang, itu pasti akan pakai 3D printing. Berikutnya IoT, Internet of Things, saya kira sebagian sudah pernah mendengar bahwa banyak sekali perangkat yang terkonek ke internet. Siapa pakai smartwatch? Smartwatch ya. Smartwatch itu salah satu realisasi dari Internet of Things yang paling dekat dengan kita. Ini semua dimonitor ya, kondisi tubuh Anda. Itu contoh sederhana, tapi nantinya IoT bentuknya kecil sekali. Minggu lalu saya ketemu orang Philips, dia sedang bertempur mengenai standar Internet of Things. Ya. Nah biasanya ini masalahnya jadi bottleneck bukan teknologi tapi standar. Mau pakai bahasanya apa, protokolnya apa supaya ini bisa dipakai seluruh dunia. Nah itu dia akan buat IoT yang mungkin besarnya setengah senti kali setengah senti, untuk monitor temperatur, kelembapan, dan sebagainya. Tapi di tubuh. Jadi itu bentuknya seperti Tensoplast ditempel saja. Gitu. Terutama untuk baby. Ya. Dan itu bisa langsung connect ke rumah sakit dan sebagainya. Ada banyak sekali pengembangannya.
Cognitive system, nanti kita lihat mesin yang belajar, juga security. Karena kemudahan-kemudahan itu seperti biasalah. Kalau kita di dunia kehidupan kita ada hal yang gampang, kan kita selalu dijatuhkan pada pilihan. Mau secure, mau aman, atau mau gampang. Gitu ya. Dan itu dua kutub yang kadang-kadang berbeda sekali. Anda mau gampang, ya rumahnya nggak usah dikunci lah. Ya, kita masuk aja gitu ya. Daripada pakai gembok macam-macam repot. Gitu kan. Sama juga itu. Kondisi seperti itu terjadi juga ya. Jadi di security ke depan itu salah satu bidang yang luar biasa rumit dan luar biasa diperlukan untuk dunia digital ini. Semuanya itu membuat bahwa industri kita harus berubah ya. Sehingga baik itu yang pertama banking, ya, banking salah satu yang cukup terancam dengan kemajuan dunia digital ini. Ada yang pernah dengar namanya Modalku? Startup Modalku? Dia peer-to-peer lender. Jadi ada orang punya duit sisa, ada orang butuh duit, dipertemukan. Ya. Model Gojek, ya. Orang ada motor sisa, nganggur, ada orang butuh, dipertemukan. Modalku itu peer-to-peer lender, sama. Ya. Dan sekarang sudah cukup besar dia menyalurkan kredit itu. Nggak perlu macam-macam dengan anggunan, dan tidak. Salah satu yang dia ambil, tentu salah satu saja, tentu persyaratan OJK harus dipenuhin, adalah dia searching ke sosial media. Pak Devi ini mau pinjam duit, ya. Track recordnya dia bagaimana sih? Dia masuk ke sosial media, dianalisa semua. Ya. Jadi mulai sekarang tolong kasih tahu adik-adik, anak-anak, jangan buat sampah di sosial media. Ya. Jangan pernah buat sampah di sosial media, karena itu abadi. Ya. Itu abadi akan tertinggal di situ. Ya. Itu salah satunya, banking, terus pemerintah udah pasti, bahkan dengan kalau di level kota misalkan smart city dan sebagainya, semua akan kena semua ya. Retail kita sudah tahu bagaimana retail berjatuhan ya, terus pabrik, kesehatan, energi, dan transportasi. Kita ambil contoh nanti satu atau dua transportasi. Ini salah satu data juga oleh IDC, tahun 2020, top 20 pemegang market share besar, itu akan menghadapi kesulitan terhadap pemain baru. Ya. Topnya. Ya. Saya kira kalau di retail sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Sekarang yang survive hanya sisanya, yang gede-gede sudah tidak survive. Terus juga ini, tahun lalu sampai beberapa tahun ke depan, perusahaan itu menggeser investasinya. Ya. Jadi ke third platform. Jadi kalau mau berprofesi, ini adalah satu pilihan juga, kalau Anda menguasai salah satu dari industri itu, atau juga di third platform, Anda pasti dipakai. Ada survei nggak, gajinya seorang ahli security sekarang berapa? Kalau Anda punya sertifikasi security, itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Itulah yang terjadi dengan dunia digital kita di sisi industri, di sisi arah dari teknologi dan sebagainya. Jadi kita bisa masuk, nah ini saya baru masuk nih Pak. Jadi kita transformasi industri itu membawa ke satu stage baru, ke satu tahapan baru, yaitu industri 4.0. Nanti kita lihat sebentar. Di satu sisi, seperti ID sebutkan bahwa kemajuan digital ini membuat satu istilah baru namanya digital disruptions. Ya. Teknologi digital yang mengganggu katanya mengganggu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Tidak ada, saya lanjutkan ya, nanti kita bisa. Inilah industri 4.0, jadi kita tahu persis industri 1.0 itu revolusi industri tahun 1978 ketika ditemukan mesin uap ya. Sehingga industri kain, tenun itu luar biasa tumbuh waktu itu. Tahun 1978. Terus juga berjalannya waktu ketemulah Thomas Alva Edison dengan listrik. Tahun 1870 elektromotor keluar, maka tenaga mesin yang dengan mesin uap digantikan oleh tenaga listrik dengan elektromotor.
Waktu itu juga di Amerika pertama kali dibuat pabrik mobil dengan ban berjalan. Ya. Jadi konsep ban berjalan itu ada di tahun 1870 itu. Dan itu sampai sekarang masih dipakai. Revolusi ketiga itu tahun 1969, ketika orang dengan elektronik, ya, dengan transistor ditemukan proses pengendalian pabrik yang lebih efisien. Ya. Pertama kali ditemukan programmable logic controller, itu alat untuk mengatur sequence dari proses di pabrik, mau berjalannya dan sebagainya. Itu tahun 1969, termasuk juga penggunaan komputer sampai hari ini. Ya. Penggunaan komputer. Tahun 2010 muncullah Industri 4.0. Yaitu apa? Yaitu artificial intelligence, big data, robotik, yang tadi kita bahas di third platform itu. Dan itu kira-kira proses terjadinya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang kita di Indonesia masih banyak yang di 3.0, tapi juga sudah mulai, terutama di industri tertentu, bergeser ke 4.0. Ya, sudah mulai menggunakan artificial intelligence. Saya sharing sedikit, salah satu perkebunan besar di Indonesia yang punya lahan sawit jutaan hektar, memutuskan memakai artificial intelligence untuk memonitor ya, pekerjaan dari karyawannya yang harus ngurusi jutaan hektar itu. Kalau secara manual, secara konvensional, gimana Anda tahu persis sebelah sana dipupuk ya. Gimana tahu persis pupuknya nggak dimakan deh ya. Bagaimana airnya laporannya ada diairi dan sebagainya. Masalahnya ada begini, kalau kita tahu persis kalau itu sawit, kalau tidak dilakukan maka ketahuannya beberapa tahun kemudian kan. Tidak bisa langsung tahu ya. Kalau pupuk itu dikurangin 20% atau dikasih pupuk separuh, nanti hasilnya baru akan ke monitor itu 3, 4, 5 tahun ke depan. Jadi memakai teknologi ini untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh perusahaannya itu benar. Ya. Itu contohnya. Ya. Ada banyak lain lagi yang berkaitan dengan analisa konsumen. Saya kira beberapa perbankan sudah pakai analisa. Yang pasti sudah pakai cukup lama itu perusahaan telekomunikasi. Ya. Kalau Anda pelanggan salah satu operator besar di Indonesia, profil Anda juga sudah jelas. Ya. Anda pakainya selalu polanya seperti ini. Ya. Bahkan Anda travel kemana, dia juga sudah tahu. Itulah industri 4.0. Nah, kita mungkin lanjutkan dengan yang berikutnya, ini yang cukup panjang untuk jadi handover ke Pak Andi, yaitu digital disruptions. Ya. Digital disruption yang jadi kata-kata yang populer mungkin 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir ketika mulai banyak. Tiba-tiba kita jadi aware, kita jadi sadar setelah banyak perusahaan besar yang dulu berjaya tutup. Ya, terutama di Amerika ya. Kalau di Indonesia juga sudah mulai kan, sudah cukup banyak. Retail yang tutup berapa banyak ya. Jadi digital disruptions, apa sih itu sebenarnya? Kalau secara definisi adalah sebuah transformasi. Transformasi dari kehidupan kita ya, karena penggunaan teknologi, ya, teknologi digital. Dan kalau penggunaan saja teknologi tidak merubah bisnis model, maka tidak jadi disruptions. Tapi ini jadi, biasa kan, selalu jadi masalah itu kan karena 2. Karena masalah politik dan masalah duit, masalah bisnis ya. Kalau yang lain biasanya orang budaya itu tidak terlalu ribut gitu ya. Bahwa sebenarnya damage karena dunia digital terhadap budaya juga besar. Tapi nggak seribut ketika politik karena hoax atau disruptions karena gangguan ke perusahaan-perusahaan yang sudah established. Ya. Jadi ini adalah definisi awalnya. Terus ini yang menarik. Pemilihan kata disruptions kita tahu persis ya. Kenapa dipilih disruptions? Ya. Karena yang membuat kata ini adalah orang yang terganggu. Perusahaan-perusahaan yang sudah established, incumbent, ya, pemain lama. Ya. Jadi mungkin mulai saat ini kita tahu persis bahwa disruptions referensinya adalah perusahaan yang sudah mapan. Ya. Tapi kalau buat orang yang belum mapan, bukan disruptions, opportunity loh ini ya, kesempatan. Pernah kebayang nggak seorang namanya Nadiem Makarim bisa bersaing dengan Bluebird? Ya.
Atau William, ya, yang bisa sekarang hampir sekaya dengan orang nomor 8 terkaya di Indonesia. Ya. Waktunya cuma beberapa tahun. Kalau tidak ada revolusi digital ini tidak mungkin. Ya. Jadi disruption itu dibuat oleh orang yang sudah mapan, yang merasa terganggu, ya, yang gede-gede. Ya. Tapi buat yang baru adalah kesempatan. Ya. Jadi ini adalah kesempatan buat pemain baru, buat orang kecil, orang yang relatif jauh ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu kalau kita lihat Kick Andy, waktu interview William, Tokopedia, dia menghadirkan satu anak muda dari Aceh, ya, korban tsunami, ayahnya meninggal, yang sekarang punya penghasilan setiap bulan mungkin puluhan, mungkin ratusan juta, jualan kerupuk. Ya. Dia jualannya ke seluruh Indonesia, lewat apa? Lewat Tokopedia. Kalau nggak ada revolusi digital ini, itu anak juga mungkin masih akan jadi anak piatu terus gitu. Jadi kata disruption sebenarnya bukan kata yang pas sebenarnya ya. Kata yang pas. Jadi opportunity. Kesempatan ini biasanya dilakukan dua, kalau Anda masuk ke dunia digital seperti ini, maka kesempatan untuk merubah aturan main atau bahkan meriset itu sangat mungkin. Nanti kita lihat beberapa contoh ya. Dan beberapa kesempatan itu. Ini yang di global, kita tahu persis ada namanya perusahaan Uber, itu perusahaan taksi yang nggak punya taksi. Ya. Atau Airbnb yang kita kadang pakai ya, itu accommodation provider tapi nggak punya aset sama sekali. Banyak sekali ya, Skype, WeChat yang di Cina, Facebook, Netflix, itu fenomenal sekali ya. Netflix, Apple, Google, dan yang mungkin akan jadi terbesar itu Alibaba. Ya. Semua itu baru, ya, baru. Yang kalau tidak ada digital, revolusi tidak akan bisa bersaing dengan yang sudah ada. Kita punya unicorn. Ya. Pak Andi nanti akan jelaskan unicorn. Ya. Jadi kita punya 4 perusahaan yang valuasinya di atas $1 miliar. Ya. Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Kalau tidak ada revolusi digital, tidak ada 4 perusahaan itu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh mereka? Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital itu? Cuma satu sebenarnya, merubah aturan main. Merubah permainan. Kalau dulu permainan itu didominasi oleh pemodal kuat, ya, oleh pemilik intellectual property, pemilik paten, ya, atau bahkan oleh negara. Ya. Mereka yang menentukan aturannya. Mereka yang menentukan aturannya. Tapi ketika ada digital ini, maka semuanya berubah. Ya. Jadi game-nya dirubah dari traditional profit and revenue. Ya, kalau kita lihat mau beli perusahaan ini bagus apa enggak, dinilainya dari apa? Untung enggak sih ya perusahaannya? Omsetnya berapa dan sebagainya. Dirubah dari valuation base ke kemungkinan perusahaan ini jadi apa. Ya. Dan bagaimana investor tuh bisa keluar dengan cepat dan dapat uangnya kembali. Peduli amat perusahaannya rugi apa tidak. Ya. Bagi yang sekolah ekonomi bertahun-tahun menerapkan hukum-hukum ekonomi, aturan-aturan yang ketat ya, mungkin saatnya untuk mulai mikir ya. Karena berubah total. Ya. Jadi perusahaan yang baru itu bukan mau jadi berapa, untung berapa ke depan, tidak ya. Dia akan lihatnya lain ya. Ada investor baru masuk nggak kemungkinannya? Kalau ada kemungkinan investor baru masuk, maka harganya akan mahal. Ya. Ada kemungkinan nggak ini dibeli oleh kompetitor? Atau kalau di fintech ya, seperti modalku saya ketemu orangnya, lo mau apain perusahaan ini? Ya gue mau exit gitu. Lu harap siapa yang beli? Ya salah satulah itu gajah satu beli saya, dia mau gitu. Ya. Dia akan ganggu gajah itu sehingga gajah itu akan beli. Ya. Nggak tahu Pak Andi mungkin menjelaskan. Perusahaan yang tradisional ini suruh running sebelah sana, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi dia harus beli. Bayangkan aturan-aturan yang dipakai secara tradisional yang kita belajar ratusan tahun tentang accounting system, profit and loss dan sebagainya, beberapa parameter dan sebagainya itu tiba-tiba berubah. Ya. Jadi keuntungan perusahaan bukan lagi dilihat itu dari valuations. Ya. Nah ini menarik tentu ya, secara moral, secara etika,
Kalau distorsi di sini, ya, maka cukup berbahaya karena uang yang ditaruh besar. Saya sih selalu punya prinsip, selama itu bukan duit publik silahkan aja. Kalau duit yang kaya lu ambil nggak apa-apa lah. Toh itu juga pemerataan daripada dia untung dari industri itu bagi-bagi semua. Karyawannya juga untung semua. Tapi kalau duit publik memang cukup harus hati-hati. Konkret, ini tahun 2016. Kebaca ya, perusahaan transport di Indonesia paling tinggi nilainya siapa? Garuda Indonesia? No. Garuda Indonesia yang punya 150 pesawat ya, banding si Nadiem kalah dia. Grab lebih tinggi, tapi tahun ini kelihatannya tidak. Bluebird yang punya ribuan taksi dengan Gojek kalah. Karena cara perhitungannya lain ya. Dan ini tidak mereka-reka, Pak Andi akan jelaskan. Value dari Gojek besar sekali. Kalau tidak ada Gojek, barangkali sudah kita harus menghadapi beberapa kali kerusuhan di Jakarta. Ya, karena unemployment tinggi sekali. Dengan ada Gojek, nilainya banyak. Orang punya pekerjaan. Ibu-ibu yang pintar masak, ya, bisa menjual makanannya. Ya. Jadi kalau ngomong berjasa, ya jasanya luar biasa besar sosial itu ya. Nanti Pak Andi akan sebutkan, hampir semua unicorn itu start dari idealisme bukan cari duit. Menyelesaikan masalah. Jadi kalau Anda mau buat startup dengan mulainya cari duit, most likely akan flop. Most likely akan flop, nggak akan berhasil. Anda harus start dengan cara menyelesaikan masalah. Kita lihat di masyarakat ada masalah apa, itulah Anda masuk. Jadi ini real ya, tidak berhenti di situ nanti. Change the game, apalagi yang di change. Ya. Ini adalah traditional atau simplified dari supply chain. Ada produsen, ada konsumen, ada middleman di tengah, ya. Ada pengecer, ada grosir, ada distributor, ya. Tengahnya ada middleman aja. Ya. Ini yang dirubah. Dirubahnya jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi linear, jadi triangular. Tidak lagi ada middleman, tapi ada platform. Ya. Platform. Yang Anda pakai, kalau Anda ke Bukalapak atau Tokopedia, itulah platform. Anda bisa berhubungan langsung dengan penjualnya loh. Anda bisa protes ya. Penjualnya bisa menjawab Anda. Bahkan Anda bisa ngasih feedback, gua rating jelek nih ya. Kalau dengan sistem lama susah ya, susah. Harus ada melalui begitu banyak middleman. Ya. Tapi dengan sistem yang baru ini, Anda bisa lakukan. Oke? Jadi ini dirubah dari linear ke triangular. Rata-rata bentuknya seperti ini. Nanti detail Pak Andi akan lanjutkan. Berikutnya, platform. Apa sih platform itu? Ya. Saya percepat lagi. Ya. Software based digital environment yang sifatnya terbuka. Jadi kalau kita bicara mengenai aplikasi yang ada di handphone kita, ya, itu sifatnya terbuka. Dia bisa pindah kemana saja tanpa kita tahu itu servernya di data mana, aplikasinya di mana, dia terbuka. Terus juga dia bisa memperluas tanpa batas. Ya. Gojek yang dulu hanya transport, sekarang masuk punya GoPay, ya, punya macam-macam deh. Ya. Hampir apapun yang bisa diimajinasikan oleh orangnya itu bisa diwujudkan. Jadi hampir tidak ada batas. Juga network effect itu dibakukan, jadi diperkeras. Artinya begini, kalau selama ini relasi pembeli penjual itu kita tidak terlalu erat, dengan platform ini Anda bisa kasih rating, ya, Anda bisa memberi masukan, Anda bisa protes dan sebagainya, dan itu jadi satu sistem. Ketika Anda belanja sesuatu di online yang Anda lihat apa? Rating, ya. Reputasi, ya. Matchmaker, link dari people, orang yang butuh butuh makan enak, ada ibu-ibu atau siapa yang bisa makan enak dipertemukan, contohnya seperti itu ya. Juga biayanya jadi murah, ya. Biayanya jadi murah. Ya. Terus juga bisa mengkombinasi beberapa solusi, ada Gojek, GoPay, macam-macam lah itu ya contohnya. Mungkin saya bisa ditolong diklik satu, ini ada video.
tolong operator Anda masuk ke kotak ya. Baik, kembali dulu. Kembali lagi. Tolong diklik di bagian ini. Masuk aja salah satu di area ini. Bisa diklik. This is the seller. This is the buyer. This is the middleman. Cutting out the middleman can be a great thing, unless you're the middleman. And there are a lot of middlemen or intermediaries out there. Entire industries, such as payments or securities clearing, have evolved to rely on them. Why? Because they establish trust where there is none. They establish ownership, that the seller has the right to sell what's being sold. They attest to history, mungkin di escape that there dulu is aja, a clean tolong. transaction history. Di stop. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Nanti mungkin Pak Andi akan cover itu ya, Bitcoin dan sebagainya, middleman tadi itu. Baiklah kita lanjutkan. Kita masukkan yang berikutnya itu biasanya cycle-nya seperti ini ya, disruption itu. Pertama incumbent, ya, sudah ada ya. Terus startup itu ya ecek-ecek lah, ya ecek-ecek pasti. Siapa sih yang percaya bahwa Ojek itu bisa begitu, Ojek bisa jadi begitu powerful ya. Jadi biasanya tahun pertama, tahun kedua, sampai suatu saat ketika mulai mengganggu, biasanya yang incumbent mulai terganggu. Ya. Begitu seterusnya. Tapi yang menarik adalah biasanya orang yang startup itu tidak berhenti di situ. Dia mencoba mengganggu dirinya sendiri dengan solusi yang lebih baru lagi. Kita ambil contoh yang konkret ini sebagai gambaran ya. Gojek, pertama ojek sama delivery barang ya. Tidak ada yang perhatian gitu. Teman baik saya, itu si Pak Andi juga kenal ya. Itu dulu ditawarin sama Nadim. Bantuin gua dong modal deh 500 juta perak ya. Diketawain, lu mau modalin handphone ke ojek yang bener aja dia. Betul. Ini real ya. Dia tidak percaya bahwa itu. Sekarang dia menyesal. Jadi dia Gojek mulai dengan sederhana sekali ya. Tapi ketika dia sudah mulai besar, dia punya kemampuan, dia ekspansi dirinya ke begitu banyak penawaran ya. Bahkan yang cukup dahsyat adalah GoPay. GoPay itu strategik dan dahsyat sekali. Ya, fintech gitu ya. Itu financial. Ya. Itu luar biasa dahsyat. Kalau jalan luar biasa dahsyat. Jadi ini cycle-nya seperti itu. Anda tahu harganya sekarang? Saya bercanda sama direktur, sebentar lagi kamu lewat loh. Ya, ini adalah cycle ya, cycle-nya. Kita lanjutkan dengan satu area sebagai penutup yang kita sebut salah satu hasil dari revolusi industri itu adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kalau definisi dari kamus tentu itu sebuah bidang pengajaran, tapi yang kedua menarik, capability of machines to imitate intelligent human behavior. Jadi kemampuan mesin untuk meniru kemampuan intelijensia kita. Sehingga istilah barunya adalah learning machine, kognitif, ya, belajar. Kalau kita punya adik atau punya anak yang umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ya, mesin yang baru seperti itu, tidak diprogram tapi disuruh belajar. Tidak usah dikasih makan dalam bentuk fisik, tapi makanannya apa? Data. Kasih makan data sebesar-besarnya, terus juga di-upgrade algoritmanya. Algoritmanya di-upgrade. Apa yang dipelajari itu bisa knowledge, mencari alasan ya, dan sebagainya. Kita ambil satu contoh saja ya. Nanti. Yang sudah cukup matang adalah visual recognition. Visual recognition ini AI yang sudah cukup matang. Salah satu airport di Indonesia sudah mengandalkan AI instead of karyawan dari imigrasi. Udah pasti bebas dari ideologi ya. Karena kalau yang jaga itu ideologinya lain kan bisa dilolosin. Kalau AI tidak mengenal itu. Ya. Jadi kalau dibanding orang ya tahun 2015 atau 2004 Desember kalau nggak salah,
Mesin sudah melampaui kemampuan orang untuk mengenali visual. Ya. Kemampuan mesin untuk mengenali visual itu sudah lebih dari orang. Kemampuan visual tidak harus frontal ya, bisa dari samping, kalau dari belakang tentu enggak ya. Tapi dari samping itu. Jadi kalau di CCTV dikasih perintah, tolong cari orang ini profilnya, ya, dia akan cari. Salah satu kota paling modern adalah di Guangzhou. Guangzhou itu ada 12 juta kamera dengan AI. Jadi kalau pemerintah Cina itu eksperimental. Kalau mau cari orang, tinggal dimasukin profilnya, orang ini ada di mana, begitu. Ini adalah contoh bagaimana yang sudah mapan, ya, sudah mapan. Tentunya di tempat lain juga sudah banyak, tapi ini yang menarik karena ini sangat dekat dengan kita. Ya. Jadi yang paling banyak dipakai di surveillance, security, dan sebagainya. Ya. Berikutnya adalah satu eksperimental, ya. Ini saintis nganggur, ya. Yang dilakukan adalah ini. Ini by the way, ini adalah nanti area-area di mana bisa dipakai AI, cyber defense. Ya. Security itu tidak bisa lagi dipakai patternnya, harus diadu cerdas. Karena teroris sekarang, hacker sekarang itu tidak mau pakai pattern, karena dia tahu patternnya pasti dikenalin. Ya, dia seperti improvisasi, seperti artis, jadi harus dihadapin dengan mesin juga sekarang. Ya. Ini yang menarik ya. Wave of digital disruptions. Ya. Kalau 1995 itu musik, fotografi, video rental kena dengan Netflix, bangkrut. Tahun 2010 pindah ke digital, 2015 sampai hari ini banking, rumah sakit dan sebagainya harus berpikir ya untuk mulai memikirkan AI. 2020 disebutnya deh all safe havens. All safe havens juga akan diganggu. Ya. Ada yang ngomong artis gak bakal diganggu kan, hamba Tuhan gak akan diganggu. Kemarin kita bercanda ya. Nanti kita lihat ini dua contoh yang menarik. Ya. Kaitannya dengan artis. Ini adalah yang dilakukan di Belanda ya. Jadi ada saintis nganggur, ya. Mesin AI-nya dia di kampus disuruh mempelajari ya, pola menggambarnya 3 artis besar. Vincent van Gogh, Edward Munch, sama Picasso. Jadi di sana, di universitas itu, di fakultas itu, sudah ada mesin yang seperti mereka bertiga. Tentu dia nggak bisa gambar secara langsung sendiri. Apa yang dilakukan dari algoritma yang sudah didapat dikasih gambar. Tolong dong gambar ini cara Picasso. Ya. Maka keluarnya adalah ini. Ini real, ya. Ini real. Dan ini katanya sudah lebih maju lagi. Ini 2 artis yang lain, ya, dari asal yang sama. Ini artis. Nah ini yang kemarin saya diskusi sama Pak Andi ini. Yang berikutnya ini yang menarik, ya. Ini yang the latest experiment. Ini di MIT, Anda cari referensinya ada. Ya. Dan dia sudah jauh lebih maju dari ketika ini dipublikasi. Ya. AI-nya suruh analisa film. Ini film Up. Siapa yang nonton film Up? Ya, Up. Ya. Film Up diputer, terus dimonitor karena bisa recognize itu ya. Anak-anak yang nonton dimonitor emosinya. Ya. Positif, negatif terus gitu. Diputerin film ribuan. Diputerin film ribuan. Sehingga bisa diambil kesimpulan, jadi orang Amerika itu seneng kalau hero-nya menang di belakang, happy ending. Gitu. Buktinya itu. Ya. Jadi kalau mau buat film laku, ya sudahlah, jangan dimatiin di belakang dong gitu ya. Tapi pola ini bisa berbeda setiap budaya, mungkin setiap itu ya. Nah kemarin kita bercanda, gimana nih kalau buat di gereja gitu. Oh bisa kata dia, bisa. Dianalisa aja yang datang berapa banyak, tanggal muda, tanggal tua, kolektornya berapa ya. Semua dianalisa komplit ya. Terus khotbahnya yang patternnya bagaimana itu dimasukkan datanya. Dan nanti tinggal dipencet aja, tanggal sekian nih kata dia ya. Oh berarti skripnya seperti ini, tinggal diikutin. Ini bercanda tapi mungkin bisa terjadi, secara algoritma bisa dilakukan. Ya. Secara algoritma bukan tidak. Asal tahu saja, yang namanya Cambridge Analytica itu melakukan ini. Ya, Cambridge Analytica yang kemarin ribut,
yang ngambil data Indonesia 1 juta, ya, itu melakukan ini. Dan kita tidak tahu apakah dia disewa di Indonesia, kita tidak tahu. Baiklah, sebelum saya akhiri, bagaimana kita harus menghadapi ini semua, ya? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang Indonesia, bagaimana kita sebagai generasi muda, kita menghadapi ini semua. Jawabannya ada di sesi berikutnya. Saya akhiri sebagai catatan saja, buat semua orang, buat kita semua. Saya selalu suka memakai ayat ini untuk mengingatkan saya sendiri. Ya, Markus 2:22 ya, tentang anggur baru dan anggur lama dan anggur baru. Ya. Yang kita hadapi ini adalah generasi anggur baru. Ya. Jadi kalau anggur baru kita paksa masuk ke tempat yang lama, sobek pasti. Anggurnya rusak, tempat sobek ya. Terutama buat hamba-hamba Tuhan di sini, ya, coba kita pikirkan bagaimana kita punya tempat buat anggur-anggur baru ini. Ya. Tidak bisa dihindari bahwa itu akan ada terus ya. Jadi mudah-mudahan pengantar saya ini 45 menit persis ya. Bisa menambah wawasan untuk mengantar ke sesi berikutnya. Terima kasih. Mungkin biar hamba Tuhan agak tenang sedikit adalah memang bisa khotbah itu pakai algoritma langsung bikin yang bagus banget. Secara teknologi itu bisa banget. Jadi kita pasang kamera, lihat reaksi-reaksi jemaat seperti apa, kapan mereka ketawa, berapa persen yang ngantuk dan sebagainya, bulan tua atau bulan muda, bahannya seperti apa, yang muda berapa orang, yang tua berapa orang, langsung dibikin tuh algoritma, wah kalau gitu khotbahnya harus seperti ini, ayat-ayatnya ini, humornya seperti apa, PowerPoint-nya pun jadi sekalian. Tapi yang nggak bisa adalah pencurahan Roh Kudus nggak bisa pakai artificial intelligence. Oke. Makasih, nama saya Andi Zain, makasih banget saya diundang Pak Parada kesempatan di sini. Saya mau sharing mengenai bagaimana kita bisa sukses di era revolusi industri 4.0 ini, ya kan ya. Banyak orang yang stres, waduh ini gimana ya, waktu kemarin kita ngobrol, kita ngomong kan, ini kira-kira kita mau nakutin sejauh apa ya orang-orang ya, gitu kan ya. Jadi saya bikin slide judulnya Thriving in Industrial Revolution 4.0. Sebelumnya ngomongnya Surviving in Industrial Revolution 4.0. Gimana supaya kita selamat gitu kan ya. Tapi setelah pikir, enggak lah kita nggak mau selamat anak Tuhan kok, kita anak raja. Bukannya selamat, kita yang mau yang berhasil di sini. Ya kan? Oke, background saya sehari-hari saya ngapain kerjanya. Sehari-hari saya kerja adalah saya sebagai disruptor. Yang tadi diomongin tuh yang tukang bikin ngaco-ngaco segala macam itu saya. Itu kita sama teman-teman semuanya. Nadim, William, Zaki, itu teman-teman saya semuanya. Dari mereka kecil, company masih karyawan baru 10 orang, 15 orang gitu kan. Kita udah main sama-sama. Dan kita celah-celah juga produknya. Lu ngurus tukang ojek lu mau jadi apa? Nggak ada yang lain kali ya. Si William juga, Will susah banget lu bikin bisnis yang gampang dikit kayak, yang bisa cepat dapat duit kayak. Tapi karena mereka bertekad, ya kan, hasilnya luar biasa. Oke, hari ini saya mau sharing mengenai revolusi industri 4.0. Tadi kan ngomong kan, perubahan gitu banyak besar-besaran. Bener gak sih bakal terjadi? Ya kan, apa cuma bohongan, apa cuma hoax gitu kan ya. Kan banyak orang kan ngomong-ngomong, nanti kamu bakal kayak gini, ini bakal kiamat, bakal apa semua. Jangan-jangan ini revolusi industri 4.0 itu juga bohong-bohongan sebenarnya. Saya boleh tahu gak? Di sini yang umurnya 30 ke atas siapa? Boleh lihat tangannya? Wih, banyak. Seumuran kita. Ingat gak, waktu masa-masa muda kita pernah dengar yang namanya Millennium Bugs. Y2K, yang ingat siapa? Apa sih itu? Y2K itu gitu loh ngomongnya nih, saya agak pinggir dikit ya, biar kelihatan. Katanya the end of the world, katanya Y2K insanity, ini majalah Times. Ya kan majalah beneran loh, bukan majalah lampu merah gitu kan ya. Ada majalah Bytes, majalah IT, ngomong mengenai year 2000 survival guide. Bill Clinton juga ngomong, ya kan, sampai tablet-tablet yang ngaco juga tulis itu. The final days, Armageddon, segala macam. How machines will fight against human dan sebagainya. Itu, ya kan. Dan dunia habisin berapa? $300 billion untuk perbaiki itu. Kalau bagi anak-anak yang masih muda, nggak tahu Y2K atau Millennium Bugs itu apa, adalah konon katanya, komputer itu tuh waktu orang bikin zaman dulu, nggak nyangka bakal canggih-canggih banget. Sehingga semua programming dibikin tahunnya tuh adalah 1999, nggak mikir kalau saya tahun 2000 tuh gimana.
Jadi begitu jamnya berubah, jam komputer berubah dari tahun 99, jadi 31 Desember 1999 berubah ke tahun 2000, yaitu milenium, itu bakal crash semuanya. Jadi kalau crash akibatnya apa? Nggak ada yang tahu. Nanti server di kantor tuh data bisa hilang, kita nggak tahu lagi kenapa. Accountingnya bingung, ting tiba berubah gitu kan. Microwave juga bisa berantakan, jangan naik pesawat, nanti jatuh pesawatnya katanya. Jangan naik di lift, ya kan. Malam tanggal 19 tahun mau ganti tahun baru ke tahun 2000, semua komputer matiin dulu katanya. Wah saya inget tuh. Dan semua perusahaan-perusahaan tuh banyak yang ada konsultan yang Millennium Bugs itu untuk perbaiki. And we spend $300 billion untuk perbaiki ini. Then what happened? Nothing happened. Biasa aja. Ya berubah aja. Ada yang error gitu-gitulah, mungkin bingung doang. Microwave masih hidup kok sampai sekarang juga. Ya kan, mobil juga masih jalan, pesawat nggak ada yang jatuh juga gitu kan ya. Apakah revolusi industri ini juga bakal bohong-bohongan? So, I'm talking to the skeptics. Tadi kan yang orang IT nggak banyak ya. Ya, terus habis itu ngomong kan, wah nanti bakal merubah pekerjaan lah, banyak yang pengangguran apa, bohong itu, tenang-tenang aja gitu. But I want to share you this thing. Ada yang namanya megatrends. Megatrends itu apa? Megatrends adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah a set of direction which cannot be changed easily. Ada satu arah, tujuan, ya kan gerakan, yang nggak gampang dirubah. Yang udah nyampe-nya bakal ke sana. Itu megatrend, ada tren, ya kan? Ada tren, trennya itu misalnya, oh orang suka pakai rambutnya biru-biru atau apa semua. Itu tren, bisa berubah. Ya kan? Oh, setahun orang bosen ganti. Ya kan? Oh lagi ngetren lagu-lagunya seperti ini, kemudian berubah lagi. Tapi yang namanya megatrend itu adalah sesuatu yang memang bakal terjadi, yang kayaknya kepastiannya itu udah kayak Tuhan Yesus bakal datang. Itu udah pasti gitu kan ya. Itu megatrend gitu. Ya nggak bakal berubah tuh. Ya percaya nggak percaya bakal kejadian gitu kan. Itu megatrend. Dan itu banyak tren-trennya. Tapi beberapa yang orang lihat adalah, di antaranya ada ini. Satu adalah, yang bakal terjadi adalah industry growth pattern versus GDP per kapita. Itu pattern yang udah pasti. Kalau udah ketahuan, nggak bakal jauh-jauh. Ya kan? Oh GDP negara seperti ini nanti bakal growing jadi berapa. Itu jarang meleset. Ya kan? Kemudian industrinya, pertanian bakal berkurang, bakal berubah jadi apa. Atau ini bakal ke industri pertambangan bakal turun atau gimana. Itu jarang meleset. Itu satu. Yang kedua adalah demografik. Sama populasi, komposisi dari populasi. Itu juga jarang berubah. Ya kan, misalnya di Cina dibilang bahwa, cuma boleh punya anak satu gitu misalnya. Ya pasti nanti bakal turun penduduknya. Ya kan nggak mungkin berubah, ya kan. Atau karena itu anaknya jadi mau laki-laki semuanya. Sekarang bingung nih, kekurangan cewek di Cina. Anak cuma satu, laki-laki semua. Jadi dia mau cari pacar, dia keluar negeri semua tuh. Gitu kan. Dan nomor 3 adalah revolusi industri keempat. Itu adalah bagian dari megatrend yang nggak bakal berubah. Kenapa? Karena akan datang dari begitu cepatnya pertumbuhan computing power, ya prosesornya kita bertumbuh dengan begitu cepat, dan juga kemampuan artificial intelligence yang bakal berubah struktur segala hal. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ini hoax, samalah kayak Y2K lah, udah sering kok orang yang tukang jualan seminar, jualan buku, dia pengen bikin sesuatu. But this is different. Kenapa? Ya kan? Yuk, let's go one by one. Let me share with you. Satu, ini populasi dunia. Selama 12.000 tahun terakhir. Kalau mau lihat dari sana, tahun 10.000 sebelum apa gitu kan, itu manusia tuh sedikit. Dan sedikit terus biasa, gerakannya tuh nggak banyak nambahnya. Ya kan, karena zaman dulu tuh zaman yang masih purbakala gitu kan ya, kalau mau makan itu resiko tuh tinggi. Mau makan, wah ambil tombak dulu, rame-rame kita jalan ya. Itu ada banteng, kita tangkap sama-sama gitu kan. Ditombakin, dilari, dikejar gitu. Keseruduk mati satu orang. Ya 3 makan, 1 mati. Ya kan, gitu misalnya kan. Ya, waduh kita udah berkeluarga, mau punya anak lahir, wah gitu kan. Anaknya lahir, ibunya mati gitu. Kenapa nggak ada kesehatan misalnya. Atau bikin penduduk udah banyak, udah rame, tahun berapa, tahun abad 18, abad 17, datang apa namanya, wabah. Mati satu kota, jutaan orang bisa mati. Ya kan, udah jalan udah maju lagi, udah bagus semuanya, perang-perangan gitu. Banyak lagi yang mati. Jadi jumlah penduduk tuh nggak banyak nambah. Tapi tiba-tiba, abad ke-19, abad ke-2000, meningkatnya gitu. Zzz. Itu benar loh, ini fakta, ini kejadiannya. Jadi satu, kenapa revolusi industri bakal terjadi? Satu, populasi kita bakal nambah. Ya kan, itu masalah nggak? Oh itu masalah, kenapa? Bumi nggak tambah gede.
Ya kan bisa naik ke langit kita pasang tangga bikin apartemen ke atas ya, tapi setinggi apa kira-kira gitu kan ya. Ya. Terus kedua, tadi kita ngomong mengenai GDP kan. Ya, GDP itu apa? Gross Domestic Product. Jadi kemampuan negara untuk apa ya? Untuk bertumbuh, untuk menghasilkan. Ini adalah GDP dunia, Gross World Product per kapita. Dunia makin produktif. Jadi orang yang makin banyak, ya kan, dan dunia pun makin produktif. Produktif apa? Bikin nilai tambah yang baru, karena ada teknologi, karena orang makin pintar bertani, dulu bertaninya itu setengah mati, sekarang juga hasilnya banyak, ya kan, jadi industri, semua jadi komoditas. Sejak tahun abad ke-18 ke-19 itu naiknya cukup drastis, tapi abad ke-19 sampai tahun 2000-an itu, naiknya tuh luar biasa drastis. Ini nggak bisa dipungkiri, ini benar. Yang ketiga, computing power. Waduh, sorry ini garisnya nggak kelihatan. Anda lihat yang bintik-bintik di bawah tuh kayak kayak apa sih, saya susah ngomongnya. Bintik-bintik yang di bawah itu adalah speednya prosesornya kita. Ya, kalau computing power, tadi kan Pak Setio ngomong kan zaman dulu komputer itu satu gedung gitu kan, satu ruangan. Ya, saya ingat tuh, di sini ada yang pernah punya handphone Symbian nggak? Zaman dulu Nokia Symbian, masih ingat ya handphone Symbian? Processing power di handphone Symbian itu sama kuatnya, sama dengan komputer yang mendaratkan manusia di bulan. Itu di handphone Symbian kita yang dulu loh, yang mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Yang menonton video juga susah, main game juga payah. Sekarang udah 3D segala macam gitu kan. Itu jauh lebih luar biasa. Handphone yang kita pakai, ya kan? Itu tumbuhnya cepat banget, ya kan? Kira-kira katanya tahun berapa nih? Soalnya ini nggak kelihatan garisnya ya. Tahun 2000-an. Ya, tahun 2000-an, itu kemampuan komputer kita, itu katanya kira-kira kayak otaknya serangga. Kayak otaknya serangga. Kemudian 2000 berapa nih, sorry saya nggak kelihatan, itu jadi kayak semacam otaknya tikus. Ya kan, karena perkembangannya begitu cepat. Katanya tahun 2025, berarti kapan? 2025, ya 8 tahun lagi. Kemampuan komputer sama dengan otak manusia. Dan tahun 2045, kemampuan komputer bakal sama dengan seluruh otak manusia di dunia. 2045, berarti 20-an tahun lagi. Saya masih hidup sih. Generasi X, apalagi dengan bisa tadi 3D printing Pak ya. Ya kan, kalau saya ada sakit jantung apa, cetak aja, cetak ganti gitu kan ya. Gitu. Ya kan, itu bakal sama dengan seluruh otak manusia dikumpulin, bayangin, zaman dulu yang dengan handphone Symbian aja itu mungkin kayak otak tikus kali ya, lebih tinggi dikit lah, ya kan? Itu bisa daratin orang di bulan. Tapi dengan otak manusia seluruh dunia itu tahun 2045. Ya, itu yang bakal terjadi. Oke? Kenapa? Karena pertumbuhannya tuh kayak apa ya? Orang bilang eksponensial kan. Jadi kalau kita bilang tuh, ada orang istilah bilang kayak gini, ada danau kosong, sehari setetes. Tapi besok ada 2 tetes. Lusa dari 2 jadi 4. Besoknya lagi 4 jadi berapa? Itu multiple terus kan gitu kan. Pada saat tiba-tiba tuh udah 1 kolam, besoknya jadi 2 kolam, udah mulai panik kita. Waktu kecil sih masih gak berasa, ya kan masih seember atau sebotol masih gak apa-apa. Tapi pas udah 1 kolam jadi 2 kolam, ya kan, 1 danau jadi 2 danau. Ya kan 2 danau jadi lebih double lagi, itu udah mulai pusing. Ini yang terjadi. Karena computing power itu tuh eksponensial grow-nya. Oke? Dan ini benar terjadi. Ya, bukannya mengada-ngada kayak Millennium Bugs itu. Nah, biaya juga makin turun. Kita ngomong semua disimpan di cloud dan segala macam gitu kan ya. Processing power tuh meningkat dengan begitu cepat dan juga harga storage juga makin murah. Kalau dulu punya data 1 giga di tahun 85, biaya kita adalah $1 juta. $1 juta untuk nyimpen data 1 gigabyte. Sekarang flash disk atau USB yang 1 giga harganya berapa? Nggak seberapa, 50.000 juga dapat, 25.000 juga dapat, di Tokopedia murah banget yang kayak gitu. Nggak tahu yang dari Cina asli apa enggak, ya kan? Sekarang itu harganya cuma 10 sen untuk 1 giga, di bawah 10 sen. 1.000 perak gitu. Which is very very cheap. Dan kecepatan data makin cepat, kecepatan transfer makin cepat. Sekarang era 3G, 4G. Di Korea sudah 5G. Ya kan?
Di 3G kita bisa ngapain? Bisa nonton video dan segala macam. 4G lebih enak lagi, bisa main game yang interaktif langsung. Dia main quiz nggak sama TV lagi, sama handphonenya kita. Ya kan? Kalau main yang Trivia HQ gitu kan ya. Kemudian 5G itu 1 GB per second. 1 GB per detik. Di rumah saya aja itu cuma 100 mega itu juga pot-potan gitu. Tapi nanti bentar lagi di Korea sudah ada. Dan ini bukan nanti bakalan, tapi sudah ada, tinggal nunggu kapan di-deploy di sini. Ya kan? Jadi dengan kemampuan prosesor yang begitu cepat, kemampuan pengiriman data yang begitu cepat, kemampuan storage yang begitu murah, apa yang nggak bisa kita bikin? Ya kita bilang handphone juga lah, paling gampang ya kita ngomong yang dekat sama kita aja. Kalau 1G handphone dulu zaman seperti itu, ya cuma bisa buat telepon, kadang-kadang nyambung, lebih sering enggak. Pas 2G udah nyambung, bisa SMS-an juga. 3G kita bisa internetan, bisa nonton juga, bisa kirim-kirim video, bisa video call. 4G main game, cloud computing, semua bahan-bahan kita tuh di cloud. Ya, saya setuju Pak, kalau Google mati IQ saya turun separuh Pak. Kenapa? Kemampuan saya tuh sebagian tuh di cloud Pak. Gitu kan, ada apa harus kembali ke cloud dulu gitu, nggak ke laptop. Smartphone. Saya punya smartphone ini, dan di smartphone ini itu banyak sensornya, bukan sensor film di sensor ya. Jadi maksudnya ini sensor yang mendeteksi apapun yang kita kerjakan. Jadi data kita tuh dicatat dan disimpan untuk sesuatu nanti, ya kan? Di handphone ini sensornya banyak, akselerator untuk gerakannya kita, temperature sensor, color sensor, humidity, proximity, touch support, kamera, gyroscope, ya kan, magnetometer, fingerprint, GPS, jadi sidik jari kita disimpan, muka kita disimpan juga sama mereka. GPS, lokasi kita jalan-jalan mana disimpan di handphone kita. NFC, ya kan, scanning yang jarak dekat. Wi-Fi, nyambung di mana koneksinya. Bluetooth, seluler, semua tuh disimpan. Ya, saya hitung di handphone saya ini ada 15 sensor. Yang data disimpan dikirim ke Google. Kita nggak tahu Google pakai buat apa nanti. Nah, tapi mereka bisa kumpulkan itu semua dengan computing power begitu luar biasa, dia bisa bikin sesuatu. Bikin apa? Ya kan, macam-macam. Ditambahin sama tadi kan artificial intelligence, ditambahin dengan namanya itu cognitive solution. Bahwa komputer itu bisa berlaku seperti manusia, dia bisa ada kognisinya. Dia kayak punya mata yang bisa lihat, ya kan? Hidung mungkin nggak bisa cium ya, tapi misalnya mata bisa proses suara, dia bisa artikan. Saya punya headset yang Google punya, di mana saya kalau ngobrol sama orang, otomatis dia translate on the fly. Dan saya udah pakai. Saya pakai, bukannya nanti bakal ada. Sudah ada sekarang dan saya sudah punya. Saya cuma beli harganya paling berapa sih? $100 gitu lah saya beli, saya lupa. Nggak mahal, 1 juta, 2 jutaan gitu. Pasang di handphone, saya tinggal ngomong kan, Google, make me speak Spanish. Langsung saya bisa ngomong bahasa Spanyol gitu kan. Ngomong sama orang, handphone saya taruh di kantong, saya nyalain itu, orang ngomong apa, handphonenya tangkep, langsung translate, kirim ke kuping saya. Langsung dia ngomong bahasa Spanyol, keluar sini bahasa Inggris. Ya karena support 42 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sudah ada, cuma belum dijual di sini. Ke Amerika bisa beli, mau nitip bilang sama saya. Nanti jasa titip, boleh. Ya kan, itu namanya tuh sharing ekonomi nanti. Ya nanti ada slide-nya habis ini. Machine learning, jadi ini ada mesin yang bantu orang untuk kerja di pabrik. Ya kan, harganya $22.000, tapi bantu orang untuk assembling barang. Ya kan, kenapa? Dia pakai mata. Dia bisa akurat banget, oh ini baut harus kencengin seperti ini harus pindahin seperti apa, ini belokin kemana gitu. Kayak orang di pabrik dan gak pernah demo mereka. Gak pernah minta naik gaji, gak pernah minta libur, kerja terus gitu. Ya kan nanti yang kerja di pabrik itu ya kalau bandel-bandel diganti semua sama robot-robot itu. Kalau dikumpulin semua dengan semua processing power, ini satu yang dites ya, saya nonton filmnya, namanya tuh AlphaGo. Kalau ada pakai Netflix, coba cari AlphaGo nonton. Ini menarik bahwa dulu zaman saya masih muda juga, waktu saya masih kecil, yang paling rame adalah Garry Kasparov main catur lawan Deep Blue, lawan komputernya IBM itu. Ya kan, bolak-balik buat main catur gitu kan, karena pemain catur nomor 1 dunia ngelawan komputer, akhirnya kalah dia ya. Kalah kan ya? Ya manusia kalah melulu pasti, gitu kan. Nah, tapi catur itu masih gampang, karena permutasinya tuh nggak banyak. Yang susah itu ada satu permainan yang namanya tuh Go. Go itu tuh main kayak gini. Ya, tujuannya adalah hitam lawan putih, bagaimana hitam bisa ngelilingin satu tempat, tengahnya kosong, hitam semua jadinya, jadi punya dia. Jadi ngelilingnya tuh bisa, terserah bisa muter-muter sejauh-jauhnya gitu.
Ya kan? Ini yang mereka main, cara mainnya taruh, dia juga taruh, dia taruh. Gitu kan udah mati kutu, udah ini punya gua semua wilayahnya. Itu terlalu banyak permutasinya, ya. Komputer tuh nggak pernah bisa lawan otaknya manusia. Ya kan? Nah, tahun 2015 adalah ada satu kelompok orang, 2010 mereka mulai bikin itu tuh di Inggris. Kemudian 2015 dia mau coba kemampuan mesin itu. Karena Go itu lawan manusia, manusia menang melulu. Dia cari juara Eropa di sana, di Inggris, orang Cina yang tinggal di Eropa. Ayo kamu tes main sama komputer kita. Nah, yang orang Cina yang juara Eropa main ini tuh bilang, main lawan komputer. Biasa, udah sering gak pernah bakal menang lah mereka. Ya kan, ini kan area kita dan dia tahu algoritmanya sangat susah, nggak mungkin dimenangkan dengan gampang. Dia main, masuk datang dia main 5 game, 5-5-nya manusia kalah. Wah langsung saya nonton film itu, dia stresnya minta ampun, dia bilang dia ngerasa kayak gimana banget gitu kan. Karena dia meremehkan banget, ya nggak mungkin bisa. Gitu. Kemudian alat itu tuh disempurnakan lagi, tahun 2017 mereka nantang juara dunia. Juara dunia itu orang yang main Go ini adalah orang Korea, saya lupa namanya siapa, tapi dia juara dunia 18 kali. Jadi bukan main-main, kalau sekali diganti lagi atau apa, 18 kali berturut-turut gak ada lawannya. Dia ngadu sama mesin ini, ya kan? Mesin ini main dan pas ditanya di interview, menurut kamu gimana? Kamu bisa menang gak? Ya saya udah lihat sih waktu permainan lawan si ini, kalau gue lihat itu gak level gue. Lu bakal menang gak? Iya, menangnya gimana? 5-0 dia bilang. Begitu PD-nya. Dia main, game pertama dia kalah telak. Dia menyerah. Game kedua kalah lagi. Saya nonton kan, dan juga itu kan disiarkan live juga di TV berbagai dunia, seluruh dunia berapa ratus juta orang nonton, 200 juta orang nonton permainan itu. Ini kenapa? Manusia lawan intelligence. Ya kan kalau kalah malu ini gitu kan ya. Ya kan dan dia begitu pedenya, kalah sekali, kalah kedua kali, yang kedua kali udah stres dia. Kemudian yang pas yang ketiga, teman-teman ngumpul semua, diskusi. Semua jago pemain itu ngobrol, wah ini kayak gini dia negosiasi. Terus dia main, ya kan. Yang ketiga, kalah lagi. Terus main yang keempat, menang untung 1 kali. Ya kan, wah ada harapan lah, jadi kita gak malu-malu. Kayaknya pas dia menang, saya juga lompat-lompat nontonnya. Aduh, kayak manusia selamat nih lawan Terminator. Gitu kan. Yang kelima, dia kalah lagi. Jadi 4-1. Manusia dapat 1, mesin dapat 4. Ya kan, kemudian mesin itu dirapikan lagi, dia bikin algoritma baru. Jadi waktu dulu mesinnya adalah dia lihat data dari semua permainan Go yang ada. Ya kan, dan dia pelajari itu semua dan dia bikin algoritma untuk lawan manusia lagi. Ya, setelah itu dia lihat, dia belajar dari apa yang sudah ada. Saintis di perusahaan itu, dia bilang sekarang, yuk kita bikin sistem yang baru di mana mesinnya belajar sendiri, machine learning. Dia bikin 2 macam mesinnya suruh main, adu satu sama lain, berantem berdua. Ya kan, dia hidupin, cetik, oke main gitu kan. Dalam 2 hari mereka main jutaan game, berdua. Gitu, jadi sistem yang baru. Ya kan, itu keluar yang lebih jago lagi, lebih intelligence lagi. Habis itu mereka ngadu lawan juara dunia, rame-rame, beberapa juara dunia, mereka menang 60 lawan 0. Ini terjadi, ya kan. So, ini yang kita lihat ya, jadi ini bukan hal yang ada, mungkin enggak, ya gimana sih teknologi, impact-nya buat saya seperti apa. Ya kan, from time to time semua kelihatan, udah mulai keluar hasilnya. Ya kan, saya mau setel satu video yang nunjukin pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Coba kalau boleh video yang robot 1. Kalau bisa di setel, audionya kalau bisa juga langsung nyala. Ini ada satu perusahaan namanya Boston Dynamics di Amerika, dia bikin robot. Ya kan, ini robot pertama yang dibikin sekitar 4-5 tahun yang lalu. Audionya kayak bajai. Ini belakangnya ya, kepalanya di depan, dia biar nggak bingung. Wah, bisa jalan. Kayak anjing kecil gitu ya. Wih, lompat-lompat. Hore, jalan. Wih, bisa jalan loh, pakai kaki gitu kan ya. Kalau pakai roda mah udah biasa. Mereka punya intelligence, ditendang gitu kan nggak jatuh, dia bisa berdiri lagi gitu. Ini 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Siap-siap, nanti bisa lari dia. Kayak kuda. Ini anjing rasa kuda. Lumayan ya. Ya. Nah, 4 tahun kemudian jadi kayak gini.
Kalau punya pikiran gini lucu juga di rumah. Aduh mau buka pintu nggak bisa. Tolong dong. Temennya datang. Oh ya ini ada tangannya. Yes. Serem nggak? Terus buka pintu. Nabrak. Tahan pakai kaki. Sopan dia. Temennya masuk dulu ya. Itu kan cuma anjing-anjingan kecil lah, gak apa-apa, cute, lucu juga jadi piaraan ya. Gimana kalau jadi orang nanti ya? Lari loh, yang tadi lompat-lompat gitu ya, kayak kuda tadi, udah jadi manusia. Dan jalan di rumput yang tanah yang gak rata ya, sampai kayak gini juga masih bisa dia. Tanah yang lembek, ada rumput-rumputnya gak jatuh. Ada kayu, di mana ya? Wis, bisa lompat. Dan tadi saya lihat udah ya Pak Setio bilang, Robert belajar berdiri ya. Ini udah bisa lari, bisa lompat. Ini dia lompat-lompatan lagi. Kalau dia lompat, tepokin ya. Bisa nggak? Ups, nggak berani dia. Tinggi juga bisa. Bisa balik. Saya aja nggak bisa kayak gitu. Tinggi nih. Ups. Wis, hampir jatuh. Gimana dia? Wis. Gerak lambat deh sekali. Oke, cukup. Balik ke slide. Oke, balik ke slide-nya lagi. Kalau pakai AI langsung cepat balik ke slide. Kita ngomong pakai suara tek, manusia masih lama dulu cari. Nah, dan tadi saya ngomong kan growth-nya eksponensial. Yang ada itu makin lama makin cepat. 4 tahun yang lalu tuh robotnya masih yang kayak gitu, yang payah gitu. Berubah jadi yang cute gitu, yang warna kuning. Kayak manusia, bisa lari, bisa lompat, bisa salto lagi. Ya kan? Pertumbuhannya kita bilang, tadi Pak Setio juga ngomong mengenai 3D printing. Ya kan? 3D printing tuh bisa dipakai buat ngeprint, bukan yang cuma yang kecil-kecil atau apa gitu. Bahkan bisa ngeprint satu mobil. Jadi lain kali kita nggak beli mobil, kita nyetak mobil. Ya kan, jadi mobil bisa sesuai dengan ukuran saya mau seperti apa, warnanya mau kayak gimana, feature-nya apa, aku bisa pesan, bisa cetak. Harga bisa murah banget. Ya kan, bahkan bisa cetak rumah, satu rumah bisa dicetak, di Cina sudah ada. Ya kan, bukan cuma patung, mainan, baut, sekrup atau apa, sampai organ tubuh kan dibilang kan. Jadi in the past, untuk 3D printing tuh $40.000 lah kira-kira. Sekarang cuma $100 dapat. Dan yang $100 itu 400 kali lipat lebih baik daripada produk yang sama 7 tahun yang lalu. Yang harganya $40.000. Tinggal $100. Ya kan? Drones, tahu drones yang kita main yang terbang gitu kan ya. Sekarang ya saya punya drones 2. Ya, kayaknya hampir banyak teman-teman saya pada punya. Nanti semua orang punya, anak-anak kecil mainnya drones. Drones itu dulu yang punya cuma militer. 1 unit tuh $100.000. Sekarang $700 dapat. Lebih murah juga ada yang buatan Cina. Yang $100 juga ada. Itu perbaikannya dalam 6 tahun terakhir 140 kali lipat lebih bagus daripada yang sebelumnya, yang harganya 1 miliaran itu. Sensor juga, dari $20.000 buat tahu sensor, oh orang lewat, lampu nyala atau apa, dulu mahal. Sekarang murah, di bawah 1 juta. Neurotech, neuroteknologi, ya kan. Biotech, nanti yang nyetak-nyetak organ tubuh itu masih mahal tuh. Ya kan, nanti bakal murah. Nyetak jantung, nyetak ginjal, suka minum-minum gitu kan. Levernya rusak gitu kan, tenang gue cetak lagi nanti. Gitu kan. Murah kok. Dan perbaikannya, kemajuan dari sisi kualitas dan segala adalah 10.000 kali dalam 7 tahun terakhir. Ya, saya ngomong megatrend bakal terjadi. Solar energy dulu mahal banget, $30 per kilowatt harganya. Sekarang hanya 16 sen per kilowatt. Perbaikannya 200 kali lipat dalam 30 tahun. Oke, so it will happen. Jadi perkembangan teknologi ini impact-nya apa nih buat kita? Ya, udah lumayan ya nakutin dikit ya. Tapi nggak nakut lah, kan lucu tuh robot-robotnya gitu kan ya. Ya, tapi things will happen. Ya kita siap apa enggak. Jadi gini, perubahan teknologi itu akan 2 hal. Satu adalah bahwa mesin bakal lakukan semua kerjaan buat kita. Ya kan, jadi kita nggak usah kerja lagi, santai. Atau teknologi itu bakal menghasilkan pekerjaan baru.
produk yang baru. Tadi kan ngomong kan, wah nanti jadi artis udah nggak bisa karena yang gambar bagusan mesin daripada kamu. Kamu pengangguran. Ya kan itu, mesin do all the work. Dia yang lukis, dia yang khotbah, dia yang jadi sales, dia yang ngapain semua kan. Do all the work, hati-hati. Ya kan? Atau teknologi bikin kerjaan baru, keluarlah ahli-ahli baru. Ya kan, ahli yang punya kemampuan yang beda, yang ngatur mesin itu atau apa tuh semuanya. Kita kan maunya yang sana ya, teknologi enable new kind of works. Tapi ada yang bilang, mendingan gue nganggur, gak usah santai-santai, gak usah kerja. Ya kan? Terus ada dua arahnya. Satu adalah, semua perubahan teknologi ini, disruption ini, optimize untuk semua orang. Semua orang tuh nikmatin hasilnya. Atau hanya dinikmati oleh pemilik mesinnya doang. Jadi yang punya teknologi itu, dia punya drones, punya robot, punya apa, hahaha saya berkuasa sekarang. Ya kayak di film-film, ya kan. Dia turunin pasukan semua orang ditangkepin semuanya gitu kan. Karena dia begitu berkuasa, kalau misalnya pasukannya habis, cetak lagi dia, keluarin lagi. Ya kan, so this might happen, ya kan. Yang kalau sana tuh bahaya banget lah, jangan sampai kejadian ya. Bahwa mesin kerjakan semua dan dimiliki, dikuasai oleh orang-orang yang punya mesin itu. Bukan dikuasai untuk kebaikan orang banyak. Ya kita harapin hasilnya yang di atas lah, gitu. Impact-nya tuh banyak lah, positif dan negatif. Saya kasih beberapa contoh, dan itu impact-nya di seluruh industri. Ya, contohnya kita ngomong aerospace and defense. Pakai drones, ya. Drones itu bisa dipakai buat delivery. Nanti mungkin Gojek pun bisa di-disrupt sama drones loh. Orang nggak usah panggil Gojek lagi, pesen barangnya tetap diambil dari pabrik, kirim ke rumah kita, darat depan rumah, dia tinggal terus dia pergi lagi. Itu sudah terjadi di Amerika. Ya kan, Amazon sudah kerjakan itu. Ya kan, nah kalau itu terjadi, itu positifnya adalah menghemat 82 billion dollar, tambah dia bilang ada 100.000 kerjaan sih tahun 2025 di sana. Terus aerospace industry juga itu bakal menghemat banyak. Tapi efek negatifnya itu apa? Bahwa orang bisa bikin drones yang saking kecilnya dan ditaruh apa? Ditaruh bom. Jadi nanti perang itu canggih tuh. Perang tuh nggak usah ngebomin kotanya rusak atau apa. Dia kirim aja drone yang kecil-kecil. Kirim berapa? 1.000 biji. Terbang gitu. Dia cari orang-orang pakai baju tentara. Tempel kepalanya, boom, meledak. Mati dia. Gitu misalnya kan. Wah orang jahatnya siapa? Mukanya sudah dari sensor, udah ketahuan kan. Itu ada pesawat kecil yang kayak lalat, dia muter-muterin kota, nyari orang yang gitu. Ketemu, dia tempel kepalanya lagi, dia teplok, boom, meledak. Boom, mati lagi dia. Ya, kalau yang pakai orang baik boleh. Kalau yang pakai teroris juga gimana? Kok Ahok lagi di Mako, lagi nyata tangan buku, ada lalat datang. Gitu kan ya, manusia bakal paranoid sekali. Ya kan, otomotif, reduction in accident, nggak ada tabrakan, kecelakaan, karena mobil tuh jalan sendiri. Ya kan, self driving car tuh sudah banyak, sudah jalan. Vehicle lebih enteng, kenapa? Nggak pakai besi, dicetak, pakai carbon fiber dan sebagainya. Ya, impact ekonomi juga. Tapi juga bisa, ini industri asuransi bakal hilang. Ya kan, orang yang kerja di asuransi siap-siap. Ya kan, orang nggak yang jadi supir itu nggak ada lagi gitu. Ya kan, karena nggak butuh supir lagi, nggak perlu punya SIM lagi. Ngapain punya SIM? Pakai Grab aja. Nanti Grabnya nggak pakai orang lagi. Ya kan, retail sama commerce juga bakal terjadi juga. Ya, orang yang kerja di toko udah nggak perlu lagi. Ya, financial service, ya banyak saving yang terjadi, tapi juga banyak orang nggak kerja. Edukasi juga, ya banyak. Kampus-kampus tuh jadi online semuanya. Jadi kampus-kampus yang gede-gede, yang mahal-mahal, yang elit-elit tuh nggak perlu lagi. Karena they don't keep up. Tapi yang online course yang kecil-kecil tuh banyak sekali nanti. Ya healthcare, entertainment, ya semua pihak, semua hal tuh bakal kena disrupsi ini. Maaf Pak Andi, 7 menit lagi Pak. 7 menit, waduh ini baru yang mulai serem-seremnya nih. Oke, jadi di sini kita ngomong, tapi impact itu apa? Karena industri bertumbuh begitu banyak, few negative impact. Kayak level CO2 naik, global temperature naik, ya kan, climate change, sea level juga naik. Itu fakta yang terjadi ya, walaupun Trump bilang tidak ya. Tiap 1 menit, karena kita begitu produktifnya tadi, orang naik, jumlah penduduk tuh begitu cepat meningkat, ya kan, biaya begitu murah. Jadi industri itu bertumbuh dengan cepat, setiap hari, setiap menit, hutan seluas 20 lapangan bola itu dipotong. Ini yang terjadi sekarang ini, and it is true. Kota-kota kayak ini Beijing, ya penuh polusi. Dunia bakal seperti ini, ya kan? Dan ini yang perlu kita lihat. Semua perubahan itu banyak efek positifnya, tapi negatifnya
adalah ini, bahwa terjadi disconnect, nggak nyambung. Nggak nyambung apa? Satu, nggak nyambung manusia dengan alam, ya kan? Kedua, manusia dengan manusia, social divide. Ketiga, manusia dengan pencipta, spiritual divide. Dan matriksnya itu apa? Ini, ecological divide itu angkanya 1,5. Maksudnya itu apa? Maksudnya sekarang ini kita sudah mengkonsumsi resource dunia 1,5 kali dari kemampuan bumi untuk meregenerasi ulang. Jadi kalau saya makan 1, terus tumbuh lagi 1 nggak apa-apa. Ya kan, sekarang saya makan 1,5, dia cuma bisa tumbuh 1. Berarti kita sudah makan bagiannya anak kita nanti. Ya kan, and it is happening. Bumi nggak bisa sustain kita lagi. Kedua, social divide, angkanya 8. 8 itu apa maksudnya? Terjadi gap yang besar antara orang yang punya dan orang yang nggak punya. Ya kan? Angka 8 adalah 8 orang terkaya di dunia itu memiliki harta sebanyak 50% manusia di dunia. Ini masalah besar. Masalah ketiga, spiritual divide. 800.000, angka apa? Setiap tahun 800.000 orang bunuh diri. Itu setara dengan setiap 40 detik satu orang bunuh diri. Setara dengan penyebab kematian kedua terbesar anak-anak umur 15 sampai 29. Penyebab kematian terbesarnya adalah bunuh diri. Ini masalah kita. Jadi bumi nggak bisa sustain kita lagi. Jadi bagaimana cara kita solve itu? Because we bring it to our own problem. Makanya Tuhan Yesus udah mau datang nih. Ya kan, nanggung gitu kan ya. Ya kan, solusinya apa? Kalau kita nonton film Hollywood, banyak caranya gitu kan ya. Termasuk film yang terakhir ini. Karena semua orang udah paham. Ya kita aja nggak ngeh. Dunia nggak bisa sustain lagi. Ya Thanos bilang, gue jetikin tangan, separuh dunia mati. Ini caranya dunia bisa hidup. Gitu kan. Tapi karena anak Tuhan kita tahu bahwa di Roma 8 ayat 28, mari kita baca sama-sama. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya minta waktu agak panjang dikit ya, saya mau cerita dikit ya. Ya kan? Ini benar, ya kan? Jadi apa yang terjadi itu robotnya lah, orang yang kurang makan lah, ada yang bunuh diri semua, yang terjadi di dunia ini, polusi lah, apa semua. Tuhan ada enggak? Tuhan ada. Ya kan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ngomongnya kan ya. Ya kan? Bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saya mau cerita, balik lagi tadi, saya mungkin agak cepat di sini. Semua teknologi ada, perubahan itu tuh buat siapa? Untuk kita klaim, untuk kita pakai. Ya kan? Untuk memperbaiki apa yang salah di dunia. Jadi saya nggak lihat ini sebagai suatu masalah, saya lihat ini adalah alat yang dikasih, yang harus kita klaim, kita pakai untuk perbaiki. Ya kan? Dan yang kita pakai apa? Dengan perubahan prosesor yang begitu cepat segala macam terjadi inovasi. Inovasi itu bisa dipakai buat bikin platform, bangun sistem. Dengan kecepatan data yang makin meluas, begitu murah mengakses data, sehingga semua orang bisa punya data. Jadi apa? Inklusivitas. Kita bisa reach semua orang. Tadi Pak Setio bilang, satu anak bekas korban tsunami di Aceh bisa jualan kerupuk satu Indonesia, dan dia berhasil maju. Anak di Aceh. Saya juga pengen anak dari GBI Icon, anak dari gereja mana, itu juga bikin sesuatu buat itu. Kenapa? Karena dia juga dapat resource yang sama dengan teknologi ini, ya kan? Yang ketiga, efisiensi. Semua makin murah sehingga orang bisa dapat barang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Ini yang terjadi sekarang ini, ya kan? Dari sisi inklusi, supir, orang tukang cuci, tukang pijet, tukang apa, semuanya pakai Gojek, sharing ekonomi, bisa jualan sama orang-orang macam-macam. Ya kan? Nelayan, petani, produser, penjual, tukang ngirim barang, ada e-commerce, ada pembayaran digital, bisa langsung jualan ke banyak orang di luar sana. Ekonomi jadi meningkat semuanya. Pencari kerja, turis, artis, entrepreneurs, dengan marketplace bisa juga jual ke orang seluruh dunia juga. Ya kan? Ini harus kita pakai. Ya, dan perubahan terjadi. Industri 4.0 merubah cara distribusi sehingga bisnis terkoneksi dengan pelanggan langsung. Petani di Jawa bisa jual sama orang di mana aja. Ya kan? Penenun di Nusa Tenggara juga bisa kemana-mana. Ini kekuatan yang luar biasa. Ya kan? Tinggal kita pakai apa kita nggak pakai. Ya, conventional business model kayak Matahari, Carrefour, dan City, Alfamart dan segala macam, ya kan, didisrupt sama Lazada, Blibli, Bineka dan segala macam. Ya, hospitality, Hilton, Grand Hyatt,
kena sama Airbnb. Tadi yang cerita bahwa nggak punya gedung, tapi jadi hotel paling besar di dunia, Airbnb. Transportasi, Bluebird dihajar sama Gojek, yang bahkan motor pun dia nggak punya, ya kan? Motornya tuh punya tukang ojek. Finansial, BCA, Mandiri, Visa, jadi yang masih kerja di bank, siap-siap. Yo, industri gonna be disrupted. Ya, kena modalku, kena investri dan segala macam. Saya invest di investri. Setiap bulan investri itu mengeluarkan kredit sebanyak 60-70 miliar setiap bulan. Padahal dia bukan bank. Karyawan cuma 40 orang. Ya kan? Saya punya satu perusahaan lagi namanya Cek Aja, bantu orang apply loan di bank. Ya, setiap bulan sekitar 500 juta dolar dia proses di tempat mereka. Ya kan? Ini yang mereka disrupt. Makanya kenapa bank itu harus bikin acara yang keren-keren, orang diundang supaya masih mau kerja sama dia, bikin kantor yang bagus. Itu nyontek cara-cara kita. Emang kita kayak gitu sehari-hari. Ya kan, kantor kita emang keren, mainnya juga santai, kita disrupt terus gitu. This is us. Ya kan? Gitu. Ya ini saya skip aja, tadi udah ngomong kan. Dan what happened adalah Alibaba jadi begitu sukses. Ya, Airbnb tadi lebih besar daripada Hilton dan Marriott. Amazon, ya kan. Bahkan sekarang kan Walmart tutup, Costco tutup, semua tutup. Amazon lebih besar daripada mereka semuanya. Ya kan. Ini 5 perusahaan terbesar di Amerika, di bursa Amerika. 11 tahun yang lalu, nomor 1 Exxon, nomor 2 GE, nomor 3 Microsoft, nomor 4 British Petroleum, nomor 5 Citigroup. Ini yang Anda kerjaan di sini semua, kerja di minyak, di bank, ya kan. Tapi sekarang ini 5 terbesar adalah perusahaan digital semuanya. Ada satu pattern yang menarik, yang saya mau tunjukkan. 1, change in the industry must be responded with change in mindset. Industri begitu berubah, begitu cepat. Siapa yang bikin perubahan itu? Tuhan izinkan. Ya kan? Bagaimana kita respon? Kita juga harus rubah mindsetnya kita. Mindset apa? Coba kalau nanya orang-orang ini semuanya. Saya nggak kenal Jack Ma, nggak kenal Jeff Bezos, tapi saya tahu orang-orang di bawah ini. Saya tahu Nadim, saya tahu William, saya tahu Jaki, saya kenal baik sama mereka. Elon Musk, saya tahu teman dekatnya dia dan saya tahu cara mereka pikir seperti apa. Mereka bikin bisnisnya buat apa? Apakah buat cari duit, buat kaya raya? Tidak. Because they want to change something. They want to change the world, they want to make something better. Ya kan? Dan punya mindset yang baru. Willingness to share. Dia mau sharing apa yang dia punya. Ya namanya share economy. Willingness to serve, mau melayani. Customer nomor 1. Transparansi, terbuka. Sustainability, harus jangka panjang. Beda sama bisnis yang sekarang. Bisnis sekarang seperti apa? Bisnis sekarang adalah orang caranya, saya ambil konsesi, ambil lisensi sesuatu. Haknya punya saya. Dan saya jual dengan harga semahal-mahalnya. Dan kita mau nggak mau terima, karena nggak ada orang yang siapin itu. Ya kan, contohnya telco, contohnya brand yang di license Hilton dan segala macam gitu. Kita bayar, ya kan. Dan cara yang utamanya apa? Utamanya adalah profit. Jadi kita sebagai pelanggan, kita dieksploitasi. Kalau saya bisa charge kamu 100, saya charge 100. Tapi kalau saya bisa tambah charge kamu 1000, saya bakal charge 1000. Kalau bisa 5000, saya ambil 5000 juga. Karena itulah cara pikirnya. Ya kan? Tapi mereka lain. Give you an example. Ini Alibaba. Alibaba, Jack Ma pas di rapat pemegang saham, dia ngomong gitu. I have to say that I put customer first, employee second, and shareholder third. 4 minutes to go. Boleh. Rapat pemegang saham, dia ngomong kayak gitu. Dia bilang, sorry pemegang saham kamu nomor 3, nomor 1 pelanggan dulu, nomor 2 karyawan, kamu baru nomor 3. Kenapa? Kalau pelanggan gak happy, kita gak bakal survive. Itu dia ngomong. Gojek, ini yang kita cerita kemarin. Kalau Gojek dipegang sama manajemennya oleh Bluebird, cara mikirnya beda. Bahkan nanti yang punya Bluebird bakal datang ke semua tukang ojek, dia bilang, tukang ojek itu pagi itu sibuk nganter jemput orang, sore juga jemput orang di stasiun bawa pulang ke rumahnya, siang-siang nggak ada kerjaan, cuma nongkrong di pangkalan, main gaplek, sama syuting cewek lewat. Tukang ojek, makanya angker itu, gang itu serem, banyak tukang ojeknya gitu kan, tukang ojek nggak ada kerjaan. Tapi Bluebird tahu ini ada potensi, kalau tukang ojek bisa disuruh ngirim dokumen, seru banget nih. Kalau tukang ojek bisa disuruh ngirim makanan, luar biasa nih. Karena mereka pinter, dia lihat, didatangin tukang ojek. Hei, Bang Ojek, Bang Ojek, belum Gojek. Gajinya berapa? Dapatnya sebulan berapa? Saya dapatnya kalau lagi bagus 1,5, 2 juta, lagi apes ya 800.000, kadang-kadang nggak makan. Gini deh, saya kasih seragam, saya gaji kamu 2,5 juta, mau nggak? Mau nggak? Mau, good deal. Dulunya cuma 1,5, kadang-kadang nggak makan, dikasih 2,5 juta sebulan, 3 juta lah biar UMR. Gitu kan ya.
jalanin, muter semua. Akhirnya tukang ojek tuh bisa ngirim-ngirim makanan dan keuntungannya bisa ekstra lagi. Semua diambil sama Bluebird. Tapi cara mikir Gojek beda. Dia datang ke tukang ojek, bagaimana saya ningkatin taraf hidupnya mereka? Dia butuhnya apa? Oh, kalau saya bisa datang lebih banyak lagi orderan buat mereka, kan bisa lebih enak. Saya bisa bantu mereka untuk ngirim makanan, kan lebih enak. Seperti apa? Saya bikin aplikasi buat mereka. Ya kan? Wah, tapi mereka nggak bisa beli. Saya cicilin buat mereka. So, benar-benar dia mikir bagaimana membantu mereka. Dan impact-nya luar biasa. By the way, Gojek setiap hari, setiap detik tuh 8 order datang. Ya. Tokopedia juga, sekarang ada 2 juta merchant jualan tempatnya dia. William mikirnya adalah bagaimana saya bisa memberdayakan UKM. Dengan adanya Gojek dan Tokopedia, nilai angka wira swastawa kita, wira usahawan Indonesia itu naik lebih dari 4%. Bertahun-tahun pemerintah coba tuh nggak berhasil. Ini 2 orang bisa bikin perubahan seperti itu. Tuh jadi buah. Betul kan? Ya kan, jadi bukan cuma bagaimana dapat uang, tapi bagaimana jadi buah. Nanya, apakah untuk untung? Enggak. But how I change people, how I give value to them. Jadi doing good is good for business ternyata. Dinilai perusahaan begitu besar, lebih besar daripada Garuda. Focus on building something that create and deliver value to customer, the money will follow later. Sama dengan Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, yang lain bakal ditambahkan buat kamu. Ini yang mereka kerjakan. Ya semua tuh alkitabiah sebenarnya. Karena apa? Kita dibalikin lagi sama Tuhan untuk hal yang benar. Ya kan? Dan disiapin alat-alatnya. Jadi Bible sama syarat tuh cocok. Purpose driven, customer first, pelayanan, passionate, doing good, value creation, share economy. Itu yang kita belajar tiap weekend di gereja kan. Ya cuma yang pakai itu si Nadim, William dan kawan-kawan. Ya kan? Dan untuk bertahan juga willingness to change and learn new skill, terutama skill yang kreatif. Ini katalog dari pekerjaan-pekerjaan yang katanya bakal kena efek, ya kan? Yang paling bawah itu yang efeknya paling gede, atas yang agak lumayan, ya kan? Jadi tolong dilihat lah, yang telemarketers, accountant, auditor, jaga toko, penulis, real estate agent, tukang ngetik, commercial pilot, ekonomis itu bakal hilang kerjaannya. Puji Tuhan, clergy, pendeta, nomor 1, 2, 3, 4, 5. 5 teratas yang paling aman. Ya kan, Tuhan lindungi. Ya kan, dan ini yang tadi saya cerita bahwa power itu dikembalikan ke anak-anaknya sekarang. Ya kan, dengan internet cepat, semua orang bisa punya akses. Kalau dulu cuma orang-orang yang di atas aja. Lebih cepat dan lebih powerful komputer, lebih murah lagi. 3D printing, semua orang bisa cetak, bisa berproduksi. Cloud computing, IQ saya terbatas tapi saya bisa simpan di cloud. Semua orang jadi powerful. Blockchain, peer-to-peer network, crowdsourcing, crowdfunding, open source, segala macam share knowledge. Ini yang terjadi. Kolaborasi itu penting banget juga. Jangan kerjakan sendiri. Ya kan? Kita harus pindah dari yang namanya dulu egocentric, jadi eccentric. Egocentric adalah semuanya itu buat saya. Memang sih Tuhan kasih kita untuk menguasai dunia, tapi kan kita disuruh jadi pengurusnya. Yang punya siapa? Punya Tuhan tetap. Ya kan? Jadi kita harus jadi pengurus yang baik, hidup sama-sama sama yang lain. Slide terakhir. Ya cuma summary itu semua, sama tambah yang nomor 4 adalah ready to fail, it is okay to be wrong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Beri tepuk tangan lagi pada Pak Andi Zain atas presentasinya yang luar biasa. Siapa kita yang diberkati di sini? Luar biasa. Setuju nggak kalau kita adain lagi nanti session yang lain? Angkat tangan yang setuju. Wah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bukan kebetulan saya beberapa bulan terakhir ini juga ikut 3 kali seminar tentang digital. Itu ada yang dilakukan oleh asosiasi, ada yang dilakukan oleh Pertamina 3 hari berturut-turut dan Expo. Ini adalah yang terlengkap. Terlengkap berarti kita diberi pengertian secara dasar filosofi dan maupun fundamental dari digital world. Tidak hanya itu, kita juga dilihat bahwa kalau orang dulu melihat banyak ini satu berat ke opportunities atau ke challenge, ya kan? Tapi di sini kita lihat bahwa sebenarnya itu lain ya, secara biblical pun lain. Dan ternyata semua itu dijadikan untuk yang baik. God is a creator ya, tapi tergantung di tangan siapa ini. Iblis itu cuma bisa meniru dan memakai untuk kepentingan iblis yang tidak baik. Nah, kita nanti saya segera mengingatkan satu hal yang saya lupa bahwa millennial generation di mana di sini millennial generation? Di bawah 35 tahun. Saudara-saudara, saudara-saudara hal yang menarik, mungkin sedikit skip.
millennial generation is the creator of digital world ya Pak Andizan ya. Banyak kan karena mereka itulah yang mereka tidak diterima di sistem kapital yang sistem yang udah baku perusahaan-perusahaan gede. Mereka create sendiri dan sekarang akhirnya mereka yang dicari oleh generasi yang lebih tua. Dan seperti juga tadi Ibu Lena sebelumnya HR bahwa kita ini hidup di multi generation dan didominasi oleh generasi yang luar biasa, generasi yang pakai Tuhan. Makanya kebetulan dibilang di akhir zaman di Yoel 2 itu katakan hari Tuhan, anak-anak muda akan mendapat penglihatan karena akan mendapat ilmu penglihatan terhadap pengetahuan juga. Dan itu yang kedua. Yang ketiga artificial intelligence itu tidak bisa kita hindari lagi. Akan ada mungkin 3D printing sehingga orang bisa mereplace organ tubuh, big data analytical sehingga nanti orang itu fungsi-fungsi yang kita kenal sekarang, bidang-bidang sekarang itu akan campur aduk saling kerjasama satu dengan lain. Bukankah itu juga cara hidup daripada millennial generation? Jadi sebelum kita tanya jawab, satu lagi saya ingatkan bahwa kita nanti habis ini akan ada sesuai dengan topik seminar kita mempersiapkan marketplace untuk menghadapi desakan revolusi eruption. Kita juga akan memahami ekonomi digital dan sebagai medan pertempuran dari peperangan spiritual. Jadi habis ini kita akan ikut pemaparan ataupun special blessing dari Ibu Christine Faraknimela. Baik, karena kita running out of time, kita akan lemparkan satu pertanyaan saja. Siapa yang cepat silakan. Mungkin ada yang silakan yang digital dari Ibu yang berdiri. Soalnya silakan Bu, disampaikan Ibu dari nama dan Ibu dari mana Bu. Terima kasih. Saya Dr. Yanti. Saya Dr. Yanti. Saya ingin menanyakan kepada Pak Andi Zen tentang bagaimana penerapan teknologi 4.0 ini untuk kedokteran. Khususnya karena saya bergerak di bidang medis. Dan saya percaya tidak ada yang bisa menggantikan manusia kepada pasiennya. Karena ini merupakan suatu cure, suatu terapi. Terapi itu ada obat, ada yang lain-lain, tetapi hubungan antara doctor-patient relationship cannot, you know. Dan itu juga tentang printing 3D untuk organ. Kalau feeling saya nggak ada yang bisa menggantikan selain Tuhan. Karena kalau itu berupa kayak jantung atau liver atau apapun juga, kalau ditransplant ke tubuh kita, banyak sekali yang tidak bisa terima. Orang itu tidak bisa terima karena sekarang ini lagi banyak sekali tentang autoimmune disease yang menolak, mereject organ-organ yang akan masuk itu sendiri. Terima kasih Pak. Makasih Bu, seru banget pertanyaannya. Bener, saya setuju banget bahwa hubungan pasien sama dokter itu penting banget dan gak bisa direplikasi. Tapi yang bisa diganti adalah diagnosa. Bahwa sekarang sudah terbukti diagnosa komputer lebih akurat daripada dokter. Jadi IBM tuh bikin mesinnya pakai Bluemix yang mereka gitu kan. Dia tahu, dia bisa deteksi kanker lebih akurat daripada dokter. Bahkan sebelum kejadian udah tahu, ini lu bakal kanker nih gitu kan. Kenapa? Karena trennya semua ketahuan. Ya, itu satu. Tapi yang dari sisi sebagai terapis, hubungan langsung ngobrol, itu makanya ranking nomor 1, 2, 3 itu adalah terapis, pelatih olahraga, semua itu nggak bisa diganti. Ini yang hubungan pribadi, sebagai orang tua itu nggak bisa diganti juga. Ya kan, sisanya bisa, yang pakai analisa, pakai analitik itu yang bisa dirubah. Yang kedua adalah komponen tubuh. Ya, itu satu-satu. Kita nggak tahu ya kan, karena Tuhan itu kan juga penuh misteri kan, nggak tahu Tuhan mau ngasih yang ini apa enggak. Tapi saya percaya bahwa kita itu diciptakan sebagai gambaran Tuhan. Ya kan? Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta. Tuhan itu kreatif. Saya seru banget kalau baca Alkitab, itu seru loh. Tuhan itu solusinya tuh aneh-aneh. Ya kan, datang ada laut, nggak bisa lewat laut. Gimana? Bikin kapal, kalau kita kan bikin kapal. Tuhan bilang enggak, gue belah laut. Gitu misalnya, ya kan, nggak bisa makan, burung datang kirimin makanan, ya kan, kenapa nggak bisa pakai Gojek yang datang, GoFood yang datang atau apa yang biasa-biasa, cara yang aneh-aneh semua. Tuhan itu super kreatif. Jadi pada saat kita kreatif, kita makin mirip sama Tuhan. Ya kan, dan kita kan gambaran cetakannya Tuhan kan. Justru kalau kita apatis, kita nggak bisa, ini nggak bisa lah apa. Itu anak setan itu sebenarnya. Iya kan? Iya kan? Dan saya yakin kita, tapi tinggal Tuhan izinkan sampai level apa.
ya kan? Tapi cetak yang 3D itu sekarang masih mahal untuk komponen tubuh. Dia bukan cetak bikin plastik ya. Jadi dia lihat DNA-nya seperti apa, itu diambil pakai protein apa segala macam. Saya nggak ngerti, kalau saya ngerti saya udah kaya raya sekarang gitu kan. Tapi mereka bikin yang bisa, tulang sudah bisa Pak ya, tulang sudah bisa, organ tubuh kuping sudah mulai mereka bikin. Yang kecilnya kupingnya kepotong misalnya lagi ngapain gitu ya, itu sudah mulai keluar. Jantung lagi dites sekarang, lagi dilihat. Tapi memang jadi justru itu yang nggak ada penolakannya karena dia sesuai dengan tubuhnya. Dites dulu kamu butuhnya seperti apa, komponen apa, sekian ribu atau sekian juta komponen harus dihitung supaya cocok. Komputernya sudah bisa. Kenapa? Tahun 2040 komputer itu sama pintar dengan seluruh manusia di dunia. Jadi mau dihitung, nanti ini gagal atau apa, itu mereka udah hitungin. Jadi semua diperhatikan dan dicetak sesuai dengan kebutuhannya. Itu luar biasa dan saya percaya semua kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya jadi teringat waktu berbicara dengan para pembicara ini sebelumnya, dia bilang, Pak mau dibikin setakut apa Pak seminarnya. Jadi, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya baik. Karena kita tahu seperti di Daniel 12 ayat 4 katakan memang semua itu di akhir zaman itu semua akan dibukakan ya Pak ya. Tapi kemarin kalau tahu Stephen Hawking itu Einstein zaman sekarang waktu dia sebelum meninggal dia tulis semua itu akan ada termasuk digital revolution. Dia bilang itu akan terjadi implant daripada organ tubuh dan sebagainya. Tapi dia bilang sepertinya sekarang ini kok membuat manusia lebih bahagia atau tidak. Tapi dia bilang apa? I doubt. Kayaknya ini justru membawa kebinasaan bagi manusia katanya. Jadi memang di atas segalanya Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin masih ada yang belum puas atas ini. Mungkin kita lanjutkan nanti di lain waktu ya Bapak Ibu sekalian biar penasaran. Saya juga ingatkan satu lagi. Blessing over Ministry ini atau BOM ini pelayanan kantor-kantor kita tahu bahwa kita akan menjangkau kantor-kantor. Kita akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berjejaring. Kita semua harus align ya. Tadi lihat di digital bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak untuk berpartner dan nanti tentu akan ada privilege sendiri sebagai partner, nanti Anda bisa akses ke BOM Center website, nanti akan ada seperti ini, mungkin kita akan masuk download film daripada seminar ini, nanti Anda akan punya akses untuk ke data ini. Nah, Bapak Ibu masih kalau memang tergerak Anda bisa menjadi partner, mungkin Anda juga mau menabur silakan, tadi ada amplop sudah dibagikan, bisa disampaikan ke sekretariat ya. Dan kita akan menjadi berjejaring terus memberkati marketplace dan menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau marketplace. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri session kita yang luar biasa menarik ini, kami mengundang Pak Didi dari panitia untuk menyerahkan memento kepada dan plakat kepada pembicara kita yang luar biasa Pak Setio Handoyo yang sudah menyampaikan basic platform dari digital revolution. Luar biasa Pak, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio Handoyo. Silakan Pak. Dan juga kami undang Pak Andi Zain. Agak ditahan Pak. Oke. Ya, bingkisannya. Dan Pak Andi Zain juga untuk pemaparan dari mewakili the next generation dari baby boomers generation. Terima kasih Pak Andi Zain untuk pemaparan luar biasa, kita beri tepuk tangan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua presenter kita yang luar biasa. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu, setiap kali saya muncul pasti ada door prize. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membagikannya sekarang. Karena saya kena percaya setiap kita pasti diberkati lewat setiap materi yang sudah dipaparkan. Seberapa banyak kita yang diberkati Saudara? Saudara, karena temanya sudah digital ekonomi. Ini saya bisa minta waktu sedikit saja. Saya minta orang multimedia bisa buka